Bab 671 Operasi Pemenggalan Kepala. Tubuh Yutian bersinar dengan cahaya saat jiwa roh ular pohon raksasanya dilepaskan. Ketika ekor ular raksasa itu dekat dengan tanah, ia tiba-tiba menghantam ke bawah dan menggunakan kekuatan pantulan untuk menangkap Yutian yang turun dari langit. Lan Xuanyu mendarat di belakang Yutian dan berdiri di atas kepala raksasa ular pohon. Merasakan kedatangannya, ular pohon mengeluarkan raungan kegembiraan yang rendah dan rumput perak biru berpola emas melilit rahang bawahnya, menyebabkan ular pohon memancarkan cahaya keemasan yang redup. Tubuh ular pohon jelas tumbuh lebih besar, dan sisik di tubuhnya sedikit menonjol saat cahaya keemasan redup berkedip-kedip. Yutian memegang pedang Mo di tangannya saat seluruh tubuhnya meledak. Kekuatan jiwa berputar di sekitar tubuhnya dan bangkit seperti aura, dan terus menguat dan bangkit. Dia tidak membakar jiwa bela dirinya. Itu hanya kemampuannya. Pedang Mo-nya fokus pada memaksakan aura, dan semakin kuat auranya, semakin kuat kekuatan bertarungnya, dan semakin kuat serangannya. Yang lain mendarat di sekitar mereka satu demi satu, dan Qianlei masih di depan, memegang palu meteor raksasa di tangannya. Tang Yuge dan Bai Xiuxiu ada di kedua sisinya, melindungi kedua sisi. Liu Feng berubah menjadi cahaya perak dan bergerak diam-diam. Di bawah tubuh Lan Mengqin, sosok hijau tua muncul. Itu adalah penampilan dari Emerald Phoenix. Itu menopang tubuhnya dan terbang di ketinggian rendah. Duduk bersila di punggung Emerald Phoenix, dia seperti peri berambut panjang. Lin Donghui berada di sisi lain, menunggang singa raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki api merah keemasan di sekujur tubuhnya. Ini adalah jiwa roh yang kuat yang dia peroleh dari planet peri, Raja Singa Api. Itu adalah binatang jiwa tipe api terkuat dan sangat cocok dengan Lin Donghui. Sosok Bing Tianliang melintas tanpa henti. Cahaya listrik berlama-lama di sekelilingnya seolah-olah dia bisa muncul di mana saja kapan saja. Di atas kepala Lan Xuanyu dan Lin Donghui, seekor naga peri putih murni dengan sayap berwarna pelangi berkibar. Setelah menyelesaikan fusi, ia dapat mengungkapkan dirinya sendiri dan Yuanen Hui menungganginya. 10 sosok itu berkumpul dan menyerbu ke arah Proto Dragons. Melihat teman-temannya mengungkapkan jiwa roh mereka satu persatu, belum lagi Master Mesha dan pejuang langit lainnya, bahkan hati Lan Xuanyu pun dipenuhi rasa iri. Kapan dia bisa memiliki jiwa roh yang kuat? Dewa binatang di Tian yang tidak bisa diandalkan itu tidak pernah bangun sejak dia bergabung dengannya. Dia bahkan tidak bisa disebut bangun. Dia awalnya berkata bahwa dia akan bisa bangun setahun sekali untuk menghilangkan keraguannya, tetapi dia tidak bangun sama sekali. Apakah dia baik-baik saja? Betapa kerennya jika dia bisa menunggangi Raja Naga Hitam bermata emas sepanjang 10.000 meter. Tetapi orang dapat membayangkan bahwa tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Dia bahkan bukan jiwa rohnya. Tapi Lan Xuanyu juga percaya bahwa jika dia benar-benar dalam bahaya, Dewa binatang di Tian pasti akan muncul. Kalau tidak, jika dia mati, dia juga tidak akan selamat. Fatih Jin, yang membengkak hingga 6 meter, menyerbu ke dalam kelompok Proto Dragons dengan palu meteor di tangan. Saat dia mengayunkan palu meteor, dia tak terkalahkan. Sebelum dia menyelesaikan terobosannya, dia sudah bisa menyapu ke segala arah. Pada saat ini, sosok dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Bulu emas di seluruh tubuhnya berdiri dan cahaya ganas keluar dari matanya. Palu meteor yang dia peroleh dari ekor Star Tyrant Proto Dragon berayun dan langsung menerbangkan lebih dari 10 Proto Dragon. Dia melangkah maju dan kemanapun dia pergi, api akan meledak. Bahkan naga Proto yang tidak cerdas itu tampaknya terintimidasi olehnya. Di kedua sisinya, Bai Xiuxiu membekukan Ice Demon Dragon Spear dan menusuk terus-menerus. Pertahanan kuat dari Proto Dragon sepertinya tidak ada di depannya. Warna ungu tua di ujung Ice Demon Dragon Spear dapat dengan mudah merusak pertahanan Proto Dragon dan menembusnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir menghancurkan kristal sumber naga, dia bisa menembusnya dengan satu tombak. Di sisi lain, Tang Yuge bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki 7 cincin dan merupakan Soul Sage sejati. Meskipun dia belum membentuk inti jiwanya sendiri, jiwa bela diri kilin batang surgawi yang berevolusi telah membuatnya menjadi yang terkuat di tim. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat dia berkelap-kelip di antara Proto Dragon. Dia dengan mudah melewati tubuh naga Proto dan meraih kristal sumber naga mereka. Kali ini, Lan Xuanyu tidak mengumpulkan mayat karena tidak ada cukup waktu.
Liu Feng bergerak di antara naga proto dan mengumpulkan kristal sumber naga yang telah dibunuh oleh rekan satu timnya. 10 dari mereka seperti pisau tajam yang menusuk kerumunan. Lin Donghui duduk di belakang Flaming Lion King saat matahari terik muncul di atas kepalanya. Bola api terus ditembakkan dan meledak di sekitar Proto Dragons, mencegah lebih banyak lagi mengelilingi mereka. Di udara, Yuanen Hui duduk kokoh di belakang Phantom Elven Dragon. Dia seperti ksatria naga yang bangga dengan busur besar di tangannya dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Seolah-olah dia sedang mengumpulkan sesuatu. Orang lain dari kelas eksperimen perang bintang juga telah turun dari tembok kota dan berkumpul bersama. Di bawah komando Ding Zuohan, mereka mengikuti di belakang 10 dari mereka dan membunuh naga proto yang formasinya rusak. Segera, Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat Proto Dragon peringkat 6 pertama. Dengan raungan keras, Qianlei menyerbu ke depan dengan palu meteornya. Itu terlihat persis sama dengan Star Tyrant Proto Dragon yang telah mereka bunuh sebelumnya. Merasakan ancaman, Star Tyrant Proto Dragon tiba-tiba berbalik dan mengangkat ekor raksasanya. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan fluktuasi elemen logam yang kuat, ia melemparkan ekornya ke arah Qianlei. Dengan ledakan yang keras, kedua palu meteor itu bertabrakan. Palu meteor Qianlei dikirim terbang dan ekor Star Tyrant Proto Dragon tersapu, mengirim beberapa naga lainnya terbang. Mereka seimbang, tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Lan Xuanyu terkejut. Setelah evolusi Fati, apakah kekuatannya menjadi begitu hebat? Star Tyrant Proto Dragon itu adalah Proto Dragon peringkat 6. Itu dikenal sebagai Proto Dragon peringkat 6 yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan Fati benar-benar tidak manusiawi. Golden Behemoth memang eksistensi yang kuat yang bahkan dianggap sangat tinggi oleh Guru Nana. Tabrakan ini tampaknya telah merangsang keganasan Golden Behemoth. Qianlei tiba-tiba melemparkan palu meteor di tangannya dan menghancurkannya lagi di pihak lain, tapi kali ini, palu itu lepas dari tangannya. Pada saat yang sama, dia benar-benar menerkam ke depan. Yu Tian, yang berdiri di depan Lan Xuanyu, telah mengangkat pedang Mo-nya. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi beralih ke Lan Xuanyu. Apakah orang ini lupa bahwa dia memiliki rekan satu tim? Juga, mengapa dia begitu kuat? Palu meteor yang terlempar menyebabkan Star Tyrant Proto Dragon terhuyung-huyung dan mundur. Kemudian, Qianlei meraih pundaknya. Qianlei, yang telah tumbuh setinggi 6 meter, sekarang setengah kepala lebih tinggi dari Star Tyrant Proto Dragon. Setelah cakarnya yang tajam menggores bahu Star Tyrant Proto Dragon, lapisan cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar dari bulu di tubuhnya. Di saat berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Tangannya membengkak hingga 3 kali ukuran aslinya, dan lengannya menjadi 2 kali lebih tebal. Itu benar-benar merobek tubuh Star Tyrant Proto Dragon begitu saja. Setiap orang yang maju ke depan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Bukankah mereka mengatakan bahwa setiap orang akan bekerja sama untuk membunuh Proto Dragon peringkat 6? Qianlei membunuhnya sendirian. Mengaum. Qianlei meraung ke arah langit saat api berwarna darah di tubuhnya melonjak. Bilah tajam di telapak tangannya yang membesar ditembakkan dan panjangnya lebih dari 1 meter. Dia tidak lagi menggunakan palu meteor dan dengan berani menyerbu ke dalam kelompok Proto Dragons. Dia merentangkan tangannya dan mengacungkan cakar raksasa itu. Kemanapun dia pergi, naga proto akan diiris berkeping-keping. Dia sebenarnya tak terkalahkan. Bocah ini telah memasuki kondisi mengamuk. Ikuti dia, Lan Xuanyu berteriak dan dengan cepat mengikuti di belakang Qianlei. Qianlei, yang dalam keadaan mengamuk, jelas telah kehilangan kendali, tapi dia benar-benar sangat kuat. Tubuh logam Proto Dragons tidak berbeda dari tahu dengan cakar tajam miliknya. Saat dia mengayunkan cakarnya yang tajam, Proto Dragon akan terpotong-potong selama dia menyentuhnya. Bab 672 Kamu berani. Mereka akan menyerbu melalui kelompok Proto Dragons dan menyerbu ke medan perang pilot Mesya. Ekspresi Lan Xuanyu berubah. Saat ini, kondisi Qianlei tidak benar. Jika dia diizinkan untuk mengisi daya, dia mungkin menargetkan prajurit Mesya militer. Dia tidak berpikir bahwa Mesya militer akan mampu memblokir pedang tajam yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh tubuh Proto Dragon. Qianlei, Lan Xuanyu meraung. Cahaya ungu keluar dari matanya saat kekuatan spiritualnya meledak. Tubuh Qianlei menegang dan dia menoleh untuk melihat Lan Xuanyu.
Lan Xuanyu segera melihat mata merahnya. Dengan sekejap, Lan Xuanyu muncul di depan Yutian dan berdiri di atas ular pohon, mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Rumput perak biru bermotif emas, skill jiwa ketiga, Golden Dragon Roar. Kepala naga emas raksasa muncul dari tubuhnya dan raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari setiap sudut medan perang. Ketika Proto-Dragons di sekitarnya mendengar suara ini, mereka bergoyang-goyang seolah-olah mereka dipengaruhi oleh sesuatu. Di bawah raungan naga ini, kegilaan di mata Qian Lei sedikit surut. Dia mengangguk pada Lan Xuanyu dan cahaya berdarah di tubuhnya tidak melemah. Dia berbalik dan menyerbu ke arah Proto-Dragons yang terkonsentrasi. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Emosi Qian Lei tidak sepenuhnya lepas kendali dan dia masih bisa memahami arti di balik raungan naganya. Setelah misi ini, dia harus fokus untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia kehilangan kendali atas garis keturunannya dalam pertempuran. Tidak mudah untuk menaklukkan gaya bertarungnya yang mengamuk. Qian Lei sangat ganas sehingga orang lain di belakangnya merasa tidak ada hubungannya. Mereka mengumpulkan kristal sumber naga dan mayat naga proto bermutu tinggi. Dalam sekejap, 3 naga proto peringkat 6 jatuh ke cakar tajam Qian Lei. Bahkan pertahanan Proto Dragon peringkat 6 tidak mampu memblokir cakarnya yang tajam. Cahaya berdarah di tubuh Qian Lei tampaknya menjadi lebih kuat seiring dengan pembunuhan itu. Aura haus darah di tubuhnya juga semakin kuat, seolah pembunuhan itu bisa merangsang garis keturunannya menjadi lebih kuat. Xuanyu, kita tidak bisa terus seperti ini, aku khawatir dia akan kehilangan kendali. Saya tidak memiliki perasaan yang baik tentang ini, Lan Mengqin, yang sedang duduk di belakang Emerald Phoenix, berkata kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Qian Lei, yang terus meningkat, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan pertempurannya meningkat, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa kekuatan hidup Qian Lei memudar. Setelah terobosan ini, kendali Qian Lei atas dirinya sendiri tampaknya telah menurun drastis. Faktanya, sebagai mutan kuno dari dunia lain, garis keturunan Golden Behemoth sangat kuat, bagaimana manusia bisa membandingkannya? Meskipun telah menyatu dengan garis keturunan Qian Lei dan memiliki kontrak seumur hidup, sifatnya tidak akan berubah. Behemoth adalah eksistensi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Meskipun Qian Lei telah menekannya selama beberapa tahun sebelum menerobos, dia juga menekan sifat ganas dari Golden Behemoth. Setelah menembus waktu ini, sifatnya yang ganas akan mekar pada saat yang bersamaan. Jika Qian Lei punya waktu untuk merasakan dan mengendalikan kekuatan ini secara perlahan, tentu saja tidak akan ada masalah. Tapi saat dia menerobos, dia tenggelam dalam pertempuran dan inilah masalahnya. Lan Xuanyu mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan surga sekali lagi. Dia harus memanggil Qian Lei kembali. Namun, kali ini, tubuh Qian Lei diselimuti cahaya berdarah dan kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak mampu menembus fluktuasi esensi darahnya. Qian Lei tampaknya terstimulasi dan serangannya menjadi lebih ganas. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupnya akan habis. Dia tidak bisa berhenti. Lan Xuanyu menjadi cemas. Pada saat ini, lebih dari setengah putaran keempat pertempuran telah berlangsung dan sebagian besar naga proto telah terbunuh. Qian Lei, yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, bahkan telah menyerang penghalang pelindung dan terpental kembali. Kemudian, dia meraung marah dan memukulnya beberapa kali. Lan Xuanyu tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Jika dia ingin mengendalikan Qian Lei sekarang, itu hanya mungkin dengan aura transformasi Dewa Naganya. Lan Xuanyu mengetuk ular pohon itu dengan ringan dengan jari kakinya dan hendak menggunakan transformasi Dewa Naga untuk maju, tetapi pada saat ini, cahaya giok benar-benar menyerang Qian Lei di depannya. Mengqin, jangan, dia kehilangan kendali, teriak Lan Xuanyu. Lan Mengqin tidak mendengarkannya dan terus memainkan sitar dengan kedua tangannya. Cincin cahaya hijau giok segera menyelimuti Qian Lei. Itu bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk terus menyuntikkan energi kehidupan ke dalam dirinya, mencegahnya jatuh ke dalam bahaya penipisan energi kehidupan. Setelah menerima energi kehidupan, Qian Lei meraung ke arah langit dan berbalik. Dia segera melihat Lan Mengqin, yang sedang duduk di belakang Emerald Phoenix. Matanya memerah saat dia mengangkat cakar tajamnya yang telah membunuh Proto Dragons yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, semua orang berteriak. Pada saat ini, bahkan Lan Xuanyu tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Ketakutan yang kuat melonjak di hatinya.
Tidak ada keraguan bahwa jika cakar tajam Qianlei jatuh, Lan mungkin tidak akan mampu menahannya bagaimanapun caranya. Tetapi pada saat inilah Lan mungkin, yang duduk di belakang Emerald Phoenix, tidak takut sama sekali. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Qianlei yang menakutkan dan ganas. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, matanya yang indah melotot saat dia berteriak, "Kamu berani." Adegan aneh terjadi. Cakar tajam Qianlei yang terangkat tidak jatuh, dan cahaya merah di matanya segera ditarik kembali. Dia berkedip pada Lan Mengkin dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bergumam, "Saya tidak berani, saya tidak berani." Kemudian, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan rambut keemasan di tubuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Yutian tercengang. Itu juga berhasil. Seberapa takutkah si gemuk ini terhadap Mengkin? Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut saat dia berpikir, "Aku juga tidak tahu." Berapa banyak ketakutan yang dia miliki di dalam hatinya untuk dapat menghilangkan keadaan mengamuknya dalam sekejap. Lan Mengkin sedikit terpana saat dia melihat Qianlei yang menyusut dengan cepat jatuh ke tanah dengan ekspresi kosong dan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria yang terus menggelengkan kepalanya padanya dan berkata dia tidak berani itu benar-benar menggemaskan. Pada saat ini, semua orang telah mengerumuni dan tidak lagi menyerang ke depan tetapi mengepung Qianlei. Bing Tianliang bergerak ke belakang Qianlei dan mengangkatnya dari tanah. Dia dan Liu Feng sudah tiba. Jika Qianlei benar-benar menyerang Lan Mengkin, mereka akan dapat menariknya pergi. Qianlei menatapnya, lalu ke Liu Feng. Dia membuka mulutnya, lalu memutar matanya dan pingsan. Lan Xuanyu berteriak, "Bawa orang ini ke belakang ular pohon. Kita akan berhenti di situ, mari kita bunuh jalan kita kembali." Dia harus memastikan keselamatan Qianlei terlebih dahulu. Terlebih lagi, dengan keganasan Qianlei yang baru saja dilepaskan, bahkan Proto Dragon itu tidak berani mendekati mereka. Perjalanan pulang mereka sangat mulus. Pada saat mereka kembali ke puncak tembok kota, putaran keempat pertempuran pada dasarnya telah berakhir. Setelah kembali ke tembok kota, Lan Xuanyu dengan cepat menuangkan sebotol air danau Dewa Laut ke mulut Qianlei dan memasukkan buah kehidupan tak berujung ke dalamnya. Lan Mengkin meletakkan tangan di kepalanya dan menyuntikkan energi kehidupan ke dalam dirinya untuk membantunya pulih. Pertarungan di bawah secara resmi berakhir dan semua pemuda dari kelas eksperimen perang bintang kembali. Ada beberapa Mesya hitam yang kembali bersama mereka. Kokpit Mesya terbuka dan beberapa tentara keluar. Setelah melepas battle armor mereka mengepung Qianlei. Lan Xuanyu memandang mereka dengan ragu dan melihat bahwa pilot Mesya hitam ini semuanya mengacungkan jempol dan menunjuk ke arah Qianlei. Luar biasa, apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi seorang prajurit itu sederhana dan paling langsung, mereka paling menghormati prajurit di medan perang. Selanjutnya, Qianlei bukan lagi hanya seorang pejuang. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membunuh 200 naga proto dan 4 peringkat 6. Bab 673 10 kilin besar. Kekuatan tiraninya terlalu mengejutkan. Ini benar-benar jenderal yang ganas. Jika dia bisa bergabung dengan tentara, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka akan datang untuk mengenal Qianlei, tetapi kemudian menyadari bahwa Qianlei pingsan dan memutuskan untuk hanya menonton dari samping. Setelah beberapa saat, energi kehidupan Qianlei telah stabil. Apakah itu danau Dewa Laut atau buah kehidupan tanpa akhir? Keduanya memiliki energi kehidupan yang sangat kaya. Mungkin butuh waktu untuk menebus kehilangannya, tapi setidaknya itu tidak berbahaya. Frenzy, bawa dia kembali ke tempat peristirahatannya dan biarkan dia beristirahat, kata Lan Xuanyu kepada Liu Feng. Liu Feng mengangguk dan membawa Qianlei pergi. Lan Xuanyu menatap rekan satu timnya dan berkata, transformasi Qianlei adalah salahku. Golden Behemoth miliknya seharusnya menyebabkan masalah dengan garis keturunannya. Dia tidak dapat menstabilkan terobosannya sekarang dan itu menyebabkan garis keturunannya meletus. Kita tidak bisa membiarkan dia bertarung untuk waktu yang singkat, dia perlu memulihkan diri. Tang Yuge berkata, aku tidak bisa menyalahkanmu, karena kami juga tidak menyangka ini akan terjadi. Tapi efeknya sebenarnya cukup bagus. Dengan membiarkannya melepaskannya seperti ini, dia bisa lebih cepat menguasai kemampuannya sendiri. Ketika dia pulih, dia pada dasarnya akan mengendalikan kekuatannya sendiri. Xuanyu, saya ingin mencobanya juga. Biarkan saya menjadi penyerang utama di babak selanjutnya. Lan Xuanyu tertegun. Apa yang ingin kamu coba? Tang Yuge berkata,
sama seperti Qian Lei, mari kita gegabah. Apakah kamu tidak memperhatikan, ketika dia dalam keadaan mengamuk barusan, kendali atas kemampuannya sendiri menjadi lebih mahir dan kekuatannya lebih kuat. Memang benar dia menghabiskan vitalitasnya, tapi ini juga merupakan kombinasi dari kekuatannya sendiri. Menurut saya cara ini cukup baik. Juga, ini adalah medan perang nyata dengan tekanan dan musuh nyata. Saya juga ingin mencobanya agar saya dapat membentuk inti jiwa saya lebih cepat. Hanya dengan inti jiwa saya dapat dianggap sebagai petapa jiwa sejati. Dan jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan kendali seperti dia. Aku hanya ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Baiklah, kami akan melindungimu. Lan Xuanyu mengangguk. Tang Yuge tersenyum dan melihat keluar penghalang pelindung, matanya dipenuhi tekad. Yuanen Hui, yang belum pernah bertarung sebelumnya, memandangnya dari jauh. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Tang Yuge berbeda. Dia sepertinya sudah dewasa. Itu benar. Kakak perempuan saya ini sudah berusia 17 tahun dan akan menginjak usia 18 tahun. 18 adalah usia dewasa. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa tahun, meski terkadang mereka masih merasa canggung, mereka sudah bisa bergaul dengan tenang. Bagaimanapun, mereka semua sudah dewasa. Setelah 4 putaran pertempuran, Master Mesya militer perlu istirahat lagi. Lan Xuanyu juga menyuruh rekan satu timnya untuk mengambil kesempatan untuk beristirahat. Yutian bergerak ke sisinya dan berbisik, "Kapten, kamu berjanji untuk bekerja denganku untuk membunuh musuh. Kapan kita melakukannya?" Lan Xuanyu berkata, Yuge mengatakan bahwa dia akan menjadi penyerang utama di babak berikutnya dan mempertajam kemampuannya saat dia baru saja menerobos. Tunggu sebentar lagi. Yutian melirik Tang Yuge dan merasa bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, pedang Moku juga perlu diasah. Kamu anak besar, mengapa kamu bertingkah seperti gadis kecil? Lan Xuanyu merasakan hawa dingin di punggungnya. Yutian terkekeh. Anak yang menangis akan diberi susu. Kapten, tidak, bos, Anda harus membiarkan saya bersenang-senang. Saya perlu memelihara aura saya yang mengesankan ini. Sebelumnya, ketika aku membunuh Star Tyrant Proto Dragon dengan satu tebasan, pemahamanku tentang teknik pedang meningkat dengan selisih yang besar. Baiklah, mengerti. Tentu saja, Lan Xuanyu dapat membiarkan semua orang bertarung secara terpisah, tetapi pasti ada risikonya. Untuk alasan keamanan, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengambil risiko. Dalam pertempuran tim mereka bisa bekerja sama dan melindungi satu sama lain. Masa istirahat berlangsung selama 1 jam, sehingga setiap orang dapat beristirahat dengan cukup. Pilot Mesya sudah berganti ke batch lain. Seseorang dari militer datang dan memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan banyak hal dan dapat mundur untuk beristirahat kapan saja. Namun, Lan Xuanyu tidak berpikir bahwa mereka harus mundur sekarang karena mereka punya banyak waktu untuk beristirahat. Meskipun mereka juga kelelahan, dengan adanya Lan Mengqin, mereka dapat melanjutkan pertempuran. Ini belum waktunya bagi mereka untuk beristirahat, dan kelompok naga proto di luar penghalang pelindung sepertinya tidak berniat untuk mundur. Sepertinya mereka tidak akan selesai sampai semuanya mati. Naga proto raksasa itu tidak lagi menyerang dan hanya menatap mereka dengan dingin dari jauh. Tatapan dinginnya dalam dan tenang, seolah-olah tidak ada tanda-tanda kegilaan di dalamnya. Putaran kelima pertempuran dimulai dan penghalang pelindung ditarik kembali. Kali ini, bahkan ada Proto Dragons yang lebih kuat yang masuk. Di antara mereka, ada lebih dari 50 peringkat 6 Proto Dragons. Ada juga 3-4 yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya dan tingginya lebih dari 10 meter. Peringkat 7 Naga Proto. Ini adalah pertama kalinya Proto Dragon peringkat 7 muncul di medan perang. Naga Proto peringkat 7 ini tidak hanya memiliki tubuh yang lebih besar, tetapi mereka juga memiliki penampilan yang berbeda. Mereka tampak seperti naga raksasa, tetapi tubuh mereka lebih gemuk. Mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka yang tidak memungkinkan mereka terbang, tetapi mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah berat badan mereka dan memungkinkan mereka melayang di udara untuk waktu yang singkat. Tubuh Proto Dragon peringkat 7 memiliki warna emas yang aneh. Itu bukan emas gelap dari Proto Dragon biasa, tapi warna emas yang agak transparan dengan lapisan lingkaran cahaya yang mengalir di sekitar tubuhnya. Setelah semua orang turun dari tembok kota, Tang Yuge menoleh ke Lan Xuanyu dan berkata,
tubuh Proto Dragon peringkat 7 harus berada pada level logam langka tanpa penyempurnaan apapun. Saya akan mencoba menyerang salah satu dari mereka nanti. Jika saya tidak bisa melakukannya, kalian membantu saya. Tapi sebelum aku kalah, jangan bergerak, oke? Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, selama kamu bisa memastikan keselamatanmu. Tang Yuge berkata, jangan khawatir, saya memiliki teknik melarikan diri 5 elemen, atau seharusnya sekarang disebut teknik melarikan diri batang surgawi. Serangan tipe logam murni mereka tidak mungkin membahayakan nyawaku. Saya akan mulai. Lan Xuanyu mengangguk padanya. Tang Yuge menyipitkan matanya dan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya menyala. Tubuhnya segera berubah dan tangisan keras dan jelas bergema. Saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi kilin yang panjangnya sekitar 4 meter. Tubuhnya tidak terlalu besar tetapi agak ilusi. Cahaya 5 warna mengalir di sekelilingnya dan ada cahaya 5 warna samar lainnya yang menyeret di belakangnya seperti bayangan. Tang Yuge, keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri. Di bawah keadaan avatar jiwa bela diri, semua keterampilan jiwanya yang lain akan ditingkatkan sebesar 100% dan dia bahkan akan memiliki kemampuan yang kuat dari kilin batang surgawi. Pakar nomor 1 dari kelas eksperimen perang bintang ini akhirnya akan menunjukkan kecemerlangannya. Kilin batang surgawi melompat tinggi ke udara seolah berhenti di udara. Pada saat berikutnya, satu sosok emas terang dan satu gelap tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan langsung menyerang Proto Dragons di bawah. Adegan aneh terjadi, dan sebagian besar Proto Dragons mulai mencair. Itu benar, mereka meleleh. Kemanapun kedua sosok cahaya itu pergi, tubuh Proto Dragon akan segera runtuh. Hanya kristal sumber naga mereka yang tidak terluka. Seseorang dapat dengan jelas melihat dua jurang muncul di tengah-tengah Proto Dragon. Kedua sosok cahaya itu terisi 100 meter sebelum menghilang secara bertahap. Kemampuan bawaan Heavenly Stem Kilin, Kilin Clone. Klon yang baru saja muncul adalah geng Golden Kilin dan Sin Golden Kilin, masing-masing mewakili atribut Yang dan Yin dari elemen logam. Dimanapun dua kilin elemen emas lewat, atribut logam Proto Dragons tidak dapat melawan karena geng Golden Kilin dan Sin Golden Kilin setara dengan roh elemen emas yang mengendalikan perubahan elemen logam. Bagaimana bisa kontrol Proto Dragon tingkat rendah atas elemen logam dibandingkan dengan mereka? Kilin batang surgawi menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 8 kilin lainnya saat ia menyerbu ke depan dengan berani, menyatu dengan dua kilin elemen emas dan menghancurkannya. Jiawut Kilin menyerbu ke depan, dan semua proto naga yang mencoba memblokirnya dikirim terbang oleh batang pohon yang tebal. Tubuh Yiwut Kilin dikelilingi oleh tanaman merambat yang mewakili atribut Yin dari elemen kayu, dan melilit Proto Dragons. Bing Fire Kilin meletus dengan api matahari yang menyilaukan. Kemanapun api pergi, sejumlah besar naga proto tingkat rendah meleleh. Ding Fire Kilin memancarkan api biru yang membakar tubuh naga proto seperti belatung. Earth Kilin melepaskan paku dari tanah dan menerbangkan Proto Dragons. Earth Kilin menyebabkan tanah runtuh dan menjebak sejumlah besar Proto Dragon. Rainwater Kilin membawa gelombang dan membubarkan Proto Dragon. Gui Water Kilin berkoordinasi dengan Earth Kilin untuk membentuk rawa di tanah dan melahap Proto Dragon yang terperangkap. Tiba-tiba, 10 Heavenly Stems Kilins menampilkan kekuatan yang tak tertandingi di medan perang. Mereka sebenarnya berhasil menjebak ratusan Proto Dragon sendirian. Pertempuran seperti itu bahkan lebih mengejutkan daripada pertempuran Qianlei. Ini adalah pertempuran berskala besar. 10 kilin muncul di medan perang, betapa menakjubkannya itu. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya hanya perlu mengikuti di belakangnya dan menuai hasilnya. Kali ini, mereka tidak harus berpisah. Siswa lainnya dari kelas eksperimen pertarungan bintang mengikuti di belakang Tang Yuge, membunuh dan mengumpulkan kristal sumber naga dari naga yang dicairkan, dilumpuhkan, dijebak ke dalam rawa, atau dibakar. Efisiensi dan kecepatan mereka sangat bagus sehingga jauh lebih cepat dari putaran sebelumnya. Bab 674 Kekacauan. Bing Tianliang sebenarnya yang paling kaget di antara teman-teman sekelasnya. Selama 2 tahun terakhir, Lan Xuanyu dan rekan satu timnya telah menekan terobosan mereka. Lambat laun, Bing Tianliang menjadi yang terkuat di kelas dan hampir setingkat dengan Tang Yuge. Selain kekuatan jiwa roh beruang guntur ungu, banyak siswa di kelas percaya bahwa dia adalah yang terkuat di kelas. Bing Tianliang juga sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia sudah memiliki 6 ring di tahun keempatnya, dan dia yakin bisa menembus 7 ring di tahun kelimanya.
Dia sudah termasuk yang terkuat di Akademi Shrek, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan dalam. Tapi setelah tim Lan Xuanyu menerobos, Bing Tianliang terbangun. Ketika Qian Lei memasuki kondisi mengamuk, dia merasa takut. Meskipun kultivasinya setingkat lebih tinggi dari Qian Lei, dia masih bisa merasakan jiwa roh beruang guntur ungu bergetar. Pada saat itu, Qian Lei sepertinya telah memasuki kondisi khusus yang mirip dengan tubuh tiran. Petirnya mungkin tidak bisa melukainya sama sekali. Dan pada saat ini, ketika dia melihat kilin batang surgawi Tang Yuge melepaskan kekuatannya, dia tahu bahwa orang yang dia pikir dekat sebenarnya sangat berbeda. Belum lagi, dia bahkan melihat Bai Xiuxiu dan Lan Mengqin, yang memiliki cincin jiwa oranye emas. Ketika Lan Xuanyu dan teman-temannya melepaskan kekuatan mereka yang kuat, apakah dia benar-benar mampu melawan mereka? Tentu saja tidak, dia masih harus bekerja keras. 10 Kilins akhirnya bersatu kembali ketika mereka bertemu dengan Proto Dragon peringkat 6 pertama. Kilin batang surgawi melompat tinggi ke udara dan di saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus seperti matahari. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Dia memiliki kekuatan spiritual terkuat di antara mereka semua, jadi pada saat ini, hanya dia yang bisa merasakan dengan jelas perubahan pada Tang Yuge. Pada saat ini, kilin batang surgawi miliknya sedang menyelesaikan proses dari 5 elemen yang menghasilkan satu sama lain. Air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api menghasilkan tanah dan tanah menghasilkan logam. Kelima elemen itu saling melahirkan. Itu setara dengan kilin air, kilin kayu, dan kilin bumi yang lahir satu demi satu dan akhirnya mencurahkan seluruh energi mereka ke dalam kilin logam. Geng metal kilin dan sin metal kilin menjadi sangat kuat. Dia meraih dan memukul palu meteor yang menyapu ke arahnya. Palu meteor segera pecah dan pada saat berikutnya, metal kilin telah menyerang Proto Dragon peringkat 6 dengan cahaya pijarnya. Tubuh Proto Dragon peringkat 6 jauh lebih kuat daripada Proto Dragon peringkat rendah, tetapi masih tidak mampu menahan serangan ini. Sebagian besar tubuhnya meleleh, dan lebih dari 1/5 tubuhnya hilang. Geng metal kilin menerkam ke depan dan memukul kepala peringkat 6 Proto Dragon. Geng metal kilin tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menyatu dengan cakar depan kanan geng metal kilin. Perpaduan yin dan yang, chaos metal. Kepala peringkat 6 Proto Dragon hancur berkeping-keping, dan kristal sumber naga yang besar digali. Dengan sekali lemparan, Tang Yuge langsung menuju target selanjutnya. Liu Zhenwu dari kuil Dewa Perang melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi pucat. Setelah 3 putaran pertempuran, dia sudah beristirahat di tembok kota. Mereka berdua adalah Soul Sage, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Mungkinkah Martial Soul benar-benar kuat? Orang harus tahu bahwa kekuatan bertarung peringkat 6 Proto Dragon tidak kalah dengan Kaisar Jiwa Puncak, dan itu tidak jauh dari Sage Jiwa. Selain itu, tubuhnya sangat kuat dan bisa mengendalikan elemen logam. Mereka bertarung lebih kuat di planet sumber naga. Ini juga alasan mengapa Liu Zhenwu bukan tandingannya. Namun, semua keunggulan Proto Dragon tidak ada artinya di depan Tang Yuge. Dia adalah pengontrol elemen metal, dan setelah menjadi Soul Sage, dia dapat dengan mudah mengontrol metal. Kontrolnya atas metal sudah mencapai puncaknya, jauh di atas peringkat 6 Proto Dragon. Ketergantungan terbesar dari Proto Dragon peringkat 6 adalah tubuhnya yang keras, dan tidak berguna saat ditahan. Itu sama untuk Qian Lei sebelumnya. Sepasang cakar Golden Behemoth miliknya memiliki karakteristik menghancurkan apapun. Tubuh peringkat 6 Proto Dragon tidak dapat memblokirnya dan kekuatannya lebih rendah. Tanpa repot dengan Proto Dragon peringkat 6, Heavenly Stem Kilin menyerang langsung ke peringkat 7 Proto Dragon. Peringkat 6 Proto Dragon tidak cukup untuk mengasah Tang Yuge. Ketika Proto Dragon peringkat 7 yang paling dekat dengan mereka melihat Proto Dragon peringkat 6 terbunuh, ia berbalik untuk melihat Tang Yuge. Cahaya keemasan mekar di matanya saat kekuatan isap yang kuat segera tersedot ke arah geng Metal Kilin dan Sin Metal Kilin. Tapi tepat pada saat ini, Kilin berubah. 5 elemen diputar, dan Kilin logam menjadi Kilin kayu Jia, sedangkan Kilin emas Sin menjadi Kilin kayu Yi. Atribut kayu diisolasi, dan tidak bereaksi terhadap pengisapan logam. Proto Dragon peringkat 7 meraung dan berbalik ke arah Tang Yuge. Elemen logam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi sisik yang melesat ke arah Tang Yuge. Kilin yang diubah oleh Tang Yuge dibebankan ke depan dan diubah sekali lagi. Kilin melepaskan nyala api matahari. Naga Proto takut pada api,
apalagi api ekstrim yang ditimbulkan oleh 5 elemennya. Badai logam baru saja mencapai tubuh Tang Yuge ketika segera berubah menjadi tetesan kecil cairan yang menetes ke bawah. Tidak mungkin untuk mendekati tubuhnya. Qilin menyerang ke depan dan peringkat 7 Proto Dragon tampaknya merasakan ancaman dan berbalik menghadapnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan kepalanya yang besar tiba-tiba menyala. Semua elemen logam di udara mengerumuninya. Tubuh Proto Dragon peringkat 7 ini segera menjadi cerah dan transparan, dan lingkaran logam berwarna-warni di tubuhnya mengembun ke arah kepalanya. "Yuge, hati-hati!" teriak Lan Xuanyu dari belakang. Tang Yuge menghentikan langkahnya. Pada level Proto Dragon peringkat 7, Metal Escape teknik miliknya tidak lagi bisa memasuki tubuh pihak lain. Kontrol peringkat 7 Proto Dragon atas elemen logam tidak kalah dengan miliknya, jadi dia memilih untuk berada di negara bagian Qilin Api. Qilin Api Bing dan Qilin Api Ding berdiri berdampingan. Nyala api perlahan menyatu. Api emas merah di Bing Fire Qilin dan api biru tua di Ding Fire Qilin berangsur-angsur menyatu dan berubah menjadi api putih bersih. Yin dan yang menyatu, api kekacauan. Ledakan. Dengan suara keras, sambaran petir logam keluar dari kepala Proto Dragon peringkat 7 dan langsung menuju Tang Yuge. Chaos Qilin mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, memuntahkan bola api purba. Dengan suara, cici, petir logam meleleh dalam api purba. Tetapi Tang Yuge juga mundur beberapa langkah. Atribut logam pihak lain jelas lebih kuat. Ini adalah perbedaan tingkat energi. Proto Dragon peringkat 7 sudah dekat dengan kekuatan Sage Jiwa 8 Cincin, dan tubuhnya lebih kuat dari Sage Jiwa 8 Cincin. Selain itu, elemen logam dari planet sumber naga begitu kuat sehingga bahkan petapa jiwa biasa pun tidak akan cocok dengannya. Naga Proto peringkat 7 lainnya ditahan oleh elit militer, dan pertempuran telah mencapai klimaksnya. Di dekat pertarungan Proto Dragon peringkat 7, Proto Dragon lainnya akan menjauh, seperti halnya Master Messia manusia. Bom, boom, boom. 3 petir logam berturut-turut menyambar. Tang Yuge juga memuntahkan 3 teguk api kekacauan untuk menetralkan petir. Tapi setiap kali dia menetralkannya, dia akan mundur sedikit. Meskipun api purba kuat, kultivasinya tidak mencukupi. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki inti jiwa dan kurang kuat. Dia secara bertahap tidak bisa bertahan lagi. Di udara, Yuanen Hui Hui, yang duduk di belakang Phantom Dragon, perlahan membuka busur besarnya. Phantom Dragon di bawahnya segera melepaskan lingkaran cahaya pelangi besar dan bergabung ke dalam tubuhnya. "Aku bisa melakukan itu." Suara Tang Yuge bergema saat ini. Yuanen Hui Hui tertegun sejenak. Dia meletakkan busur di tangannya dan mengejek. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar wanita yang berpikiran kuat. Chaos Fire Qilin menerkam ke depan saat ini. Petir logam tiba sekali lagi, tetapi tubuhnya langsung terbelah. Dia menggunakan momen split untuk menghindari petir. Bab 675 Cahaya Kekacauan Ilahi. Petir logam menghantam tanah dan segera meninggalkan lubang besar. Tepi lubang langsung berubah menjadi logam. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya jika itu mendarat pada seseorang. Sosok Tang Yuge berkembang dan berubah menjadi 10 Qilin dalam sekejap. Cahaya 10 warna berkedip dan dia kembali ke wujud manusianya, tapi ada bayangan Qilin di belakangnya. Armor pertempuran awalnya berwarna perak telah sepenuhnya diwarnai menjadi lingkaran cahaya 5 warna, dan bahkan ada bayangan samar 5 warna di belakangnya. Armor pertempuran satu kata miliknya tampaknya tidak mampu menahan kekuatan energinya, dan permukaan armor pertempuran mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Tang Yuge terlalu kuat. Saat ini, dia membutuhkan armor pertempuran 2 kata ke atas untuk dapat menahan kekuatan bertarungnya. Petir logam lain menyambar ke arahnya. Tang Yuge menyerang dengan tangan kanannya dan cahaya 5 warna melintas, langsung memadamkan petir logam. Cahaya ilahi 5 elemen besar. 5 warna redup di belakangnya menyatu bersama, menyebabkan cahaya ilahi 5 elemen besarnya tampak seolah-olah memiliki lapisan pantulan lain. Ini adalah hasil setelah Yin Yang Chaos Bird membagi 5 elemennya menjadi Yin dan Yang. Oleh karena itu, pada saat ini, itu bukan lagi cahaya ilahi 5 elemen tetapi cahaya ilahi batang surgawi. Cahaya ilahi batang surgawi selesai dan melahirkan kekacauan. Itu adalah Chaos Divine Light. Dengan goyangan tubuhnya, Tang Yuge muncul di depan Proto Dragon peringkat 7 di saat berikutnya. Dia melemparkan pukulan dan Chaos Divine Light menyembur keluar, bertabrakan dengan petir logam dari jarak dekat. Pada saat berikutnya,
Chaos Divine Light bermekaran dan kilin di belakangnya menjadi padat sekali lagi. Avatar jiwa bela dirinya muncul sekali lagi di bawah kondisi Chaos Divine Light. Cakar menyapu dan dengan berani memukul kepala Proto Dragon peringkat 7. Segera, Proto Dragon peringkat 7 mengerang dan mundur beberapa langkah. Logam di tubuhnya bersinar terang dan mendorong Chaos Kilin sedikit ke belakang. Namun, Tang Yuge sama sekali tidak takut. Petir logam yang dilepaskan dari Proto Dragon peringkat 7 sepertinya telah menjadi nutrisi baginya. Dia menyerang ke depan sekali lagi dan melepaskan serangan cakar lainnya. Kali ini, itu langsung menembus petir dan meninggalkan celah di kepala peringkat 7 Proto Dragon. Chaos Divine Light merembes masuk dan peringkat 7 Proto Dragon tampaknya sedang berjuang dalam kesakitan yang luar biasa. Itu meraung terus-menerus dan orang bisa melihat lingkaran cahaya emas menyatu di bawah kakinya. Itu menyerap semua elemen logam di dekatnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini bukan lagi pertarungan atribut, tapi tabrakan pada tingkat energi. Kekuatan pertahanan Proto Dragon peringkat 7 sudah merupakan sublimasi dari elemen logam. Dengan kultivasi Tang Yuge saat ini, dia tidak dapat masuk ke dalam melalui teknik melarikan diri 5 elemen. Namun, itu masih akan menghasilkan penekanan unsur yang sangat kuat. Selanjutnya, Chaos Divine Light memiliki kemampuan untuk memadamkan semua jenis energi. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah selama itu dihantam oleh Tang Yuge, tubuh Proto Dragon peringkat 7 akan meredup. Medan magnet peringkat 7 Proto Dragon sama sekali tidak dapat menyerap Battle Armor Tang Yuge, dan Chaos Divine Light secara langsung memblokir kemampuannya. Sinar cahaya logam yang keluar dari tubuhnya juga dimusnahkan oleh Chaos Divine Light. Dalam sekejap, dari jauh, tampak seperti seberkas cahaya terus-menerus menyerang Proto Dragon peringkat 7, meninggalkan jejak samar di tubuhnya. Peringkat 7 Proto Dragon tidak memiliki metode serangan yang efektif untuk membunuh Tang Yuge. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya memburu Proto Dragon di sekitarnya sambil memperhatikan medan perang. Ekspresi Tang Yuge sangat tenang. Dia hampir berusia 18 tahun dan sudah menjadi gadis besar. Dia diselimuti oleh Chaos Divine Light dan melayang di udara. Dia kuat, mulia, dan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat. Sedemikian rupa sehingga para prajurit yang telah meninggalkan pertempuran berbalik untuk melihatnya pada saat yang sama dan secara tidak sadar tertarik oleh cahayanya. Liu Zhenwu sudah tercengang. Mereka berdua adalah Soul Sage 7 cincin, tetapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Setelah kembali ke markas, dia sudah menanyakan tentang situasi para siswa Akademi Shrek ini. Ketika dia mengetahui bahwa mereka hanya pejuang langit cadangan, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Cadangan sialan apa? Apakah Sky Fighter cadangan seperti ini? Membunuh Proto Dragon peringkat 7 dan membunuhnya sendiri setidaknya merupakan misi peringkat 4 Sky Fighter. Mustahil melakukannya tanpa kekuatan peringkat 4 ke atas Sky Fighter. Dan pada saat ini, Tang Yuge jelas menekan Proto Dragon peringkat 7 itu. Apakah kekuatan yang kuat ini adalah prajurit cadangan Sky Fighter? Pada saat ini, setiap pihak di medan perang sudah menemui jalan buntu. Kelompok Proto Dragon yang masuk kali ini memang jauh lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Proto Dragon peringkat 7 dan peringkat 6, mereka tidak mudah dihancurkan. Beberapa senjata jiwa skala besar juga dilemparkan ke medan perang, dan target utama mereka adalah naga Proto peringkat 7 yang sangat kuat. Sisi Tang Yuge jelas merupakan pengecualian. Dia tidak memiliki pengalaman dalam berkoordinasi dengan senjata jiwa di tembok kota, jadi senjata jiwa militer secara alami tidak berani menyerang jika mereka secara tidak sengaja melukainya. Lebih penting lagi, sepertinya dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan senjata jiwa militer. Dia menekan Proto Dragon peringkat 7 sendirian. Apa tingkat kultivasi ini? Tang Yuge sangat puas dengan Chaos Divine Light miliknya. Satu-satunya masalah adalah itu menghabiskan kekuatan jiwanya terlalu cepat. Dengan avatar jiwa bela diri dan cahaya ilahi kekacauan, tingkat konsumsinya lebih dari 2 kali lebih cepat dari cahaya ilahi 5 elemen yang asli. Tanpa inti jiwa, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, dia merasa masih bisa membunuh Proto Dragon peringkat 7 ini. Yang paling penting, meskipun naga Proto ini kuat, ia ditahan olehnya dalam semua aspek. Lebih tepatnya, setelah jiwa bela dirinya berevolusi menjadi kilin batang surgawi, ia mampu menahan sebagian besar jiwa bela diri. Ini adalah penindasan atribut dan garis keturunan. Burung Yin yang Chaos memungkinkan kilin batang langitnya memiliki segala macam kemampuan.
Mengambil napas dalam-dalam, Chaos Divine Light tiba-tiba meluas. Dalam sekejap, Tang Yuge muncul di belakang Proto Dragon peringkat 7 dan meninju dengan tangan kanannya. Chaos Divine Light yang mencolok meledak dan hampir menyebabkan tinjunya berubah menjadi 10 warna saat menabrak bagian belakang kepala peringkat 7 Proto Dragon. Ledakan, tubuh raksasa peringkat 7 Proto Dragon tiba-tiba menegang. Orang bisa melihat bahwa seluruh kepalanya berubah warna menjadi pelangi dalam sekejap dan tubuh raksasanya benar-benar berhenti bergerak. Aura logam di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Tang Yuge mundur dengan satu serangan dan meluncur mundur. Di peringkat Soul Sage, dia sudah bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang di udara, bahkan jika dia bukan master jiwa tipe terbang. Reaksi terakhir dari binatang yang terpojok sebelum mati adalah serangan yang paling menakutkan. Dia benar-benar yakin bahwa Chaos Divine Light-nya telah melukai fondasi Proto Dragon peringkat 7 ini. Selama dia melepaskan serangan terakhir dan vitalitasnya, itu akan menjadi waktu panen. Cahaya pelangi melingkari kepala Proto Dragon peringkat 7 saat tubuh raksasanya mulai bergetar hebat. Setelah itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kepalanya dan retakan itu dengan cepat meluas ke bawah, melewati leher, bahu, dan lengan serta tubuhnya. Retakan itu benar-benar terlihat seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan pukulannya sebenarnya sangat kuat. Pukulan Tang Yuge benar-benar menghancurkan Proto Dragon peringkat 7. Ini terlalu menakutkan, tapi pada saat inilah ekspresi Lan Xuanyu berubah drastis. Dia berteriak dengan cemas, "Yuge, mundur." Pemahaman diam-diam tim terlihat jelas pada saat ini. Setelah mendengar suara Lan Xuanyu, Tang Yuge tidak ragu sama sekali dan menembakkan Chaos Divine Light di belakangnya, mendorong tubuhnya ke arah rekan satu timnya. Pada saat berikutnya, ada ledakan keras dan tubuh raksasa peringkat 7 Proto Dragon itu benar-benar meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan membawa pecahan tubuhnya dan berubah menjadi badai logam yang paling menakutkan. Proto naga yang ada di sekitarnya hancur berkeping-keping dan gelombang kejut menyebar lebih dari 100 meter sebelum berhenti secara bertahap. Bahkan beberapa prajurit Mesha Federasi di kejauhan dikirim terbang oleh gelombang kejut yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Tang Yuge juga terpengaruh oleh gelombang kejut, tetapi Chaos Divine Light miliknya bersifat ofensif dan defensif. Selain reaksi cepatnya, dia telah menggunakan Chaos Divine Light untuk menghilangkan sebagian besar gelombang kejut dan kembali ke rekan satu timnya. Bab 676 peringkat 8 Proto Naga. Mengapa Lan Xuanyu bisa memperingatkannya tepat waktu? Itu karena ketika retakan mulai muncul di tubuh Proto Dragon peringkat 7, dia tiba-tiba merasakan energi kehidupan dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat meningkat di dalam tubuhnya. Ini jelas bukan sesuatu yang akan terjadi pada Proto Dragon yang sekarat. Seperti yang diharapkan, tubuh raksasa dari peringkat 7 Proto Dragon meledak. Pada inti ledakan, cahaya putih yang menyilaukan membubung ke langit dan berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang melesat 50 meter ke langit. Area yang ditutupi oleh cahaya putih juga menyebar keluar. Dididi, dididi. Alarm yang menusuk telinga terdengar. Ada naga proto yang berevolusi, semua prajurit, berhati-hatilah. Peringatan itu bergema di seluruh tempat. Berkembang, Proto Dragon peringkat 7 berevolusi. Apa jadinya setelah evolusi? Proto Dragon peringkat 8, Xuanyu, apa yang harus kita lakukan? Bing Tianliang menoleh ke Lan Xuanyu. Pada saat ini, mereka bisa tetap tinggal dan melanjutkan pertempuran atau segera mundur. Dari sudut pandang keamanan, jelas merupakan pilihan paling cerdas untuk segera mundur, tetapi di belakang mereka ada teman sekelas mereka yang lain. Tidak semua orang bisa segera mundur ke jarak yang aman. Jika mereka mundur sembarangan, itu mungkin menyebabkan korban. Itu adalah Proto Dragon peringkat 8, medan perang sesungguhnya. Lan Xuanyu tidak berpikir terlalu banyak dan segera mengambil keputusan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Aku, Yuge, Xiu Qiko, Frenzy, Mengkin, Hui Hui, akan melindungi kalian. Kalian semua, mundur." Bing Tianliang memelototinya. "Aku juga akan tinggal, patuhi perintahku. Yutian, Dong Hui, bawa semua orang kembali dan kembali ke benteng secepat mungkin. Tanpa kalian, mereka tidak akan bisa kembali dengan cukup cepat," teriak Lan Xuanyu. Bing Tianliang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dengan berat, berubah menjadi sambaran petir, dan pergi, berteriak,
Yutian, buka jalan. Ular pohon berbalik, dan Yutian, yang telah mengumpulkan auranya selama setengah hari, berbalik dan menyerbu ke arah benteng di bawah dukungan ular pohon. Lan Xuanyu melompat ke bawah dan menatap cahaya putih di depannya dengan ekspresi muram saat perlahan-lahan menyatu, memperlihatkan tubuh raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Peringkat 8 Proto Naga. Di medan perang, Proto Dragon peringkat 7 ini benar-benar berevolusi di bawah tekanan Chaos Divine Light. Sayap langit, lepas landas. Teriak Lan Xuanyu. Dengan kilatan cahaya, Mesha Skywing ungu gelapnya dilepaskan. Alasan mengapa dia dan 5 partner lainnya tetap tinggal bukan karena dia hanya mempercayai beberapa partner ini, juga bukan karena mereka yang terkuat. Yang paling penting adalah mobilitas mereka. Dengan Mesha, mobilitas mereka adalah yang terkuat. Alasan mengapa mereka tidak menggunakan Mesha sebelumnya adalah karena Proto Dragon peringkat tinggi hampir semuanya memiliki kemampuan magnet luar angkasa, yang memiliki efek menahan yang besar pada Mesha. Tapi sekarang, mereka tidak peduli. Dia memiliki cara untuk menahan kekuatan magnet luar angkasa, dan kekuatan tempur Mesha pasti melampaui kekuatan mereka. Mereka berenam melepaskan Mesha mereka dan bergabung ke dalamnya. 6 Mesha ungu tua naik ke udara dan memancarkan cahayanya sendiri. Armor pertempuran satu kata dan kombinasi Mesha adalah esensi sejati dari duo Mesha Master. Mesha itu melayang di udara dan berputar di sekitar peringkat 8 Proto Dragon. Saat Proto Dragon peringkat 8 muncul, sepasang matanya yang ganas melihat ke arah Tang Yuge. Meskipun Tang Yuge sekarang mengenakan battle armor, auranya tidak akan berubah. Kerusakan yang dia timbulkan pada Proto Dragon ini masih segar dalam ingatannya. Dengan raungan nyaring, Proto Dragon peringkat 8 membuka mulutnya dan menembakkan pilar logam raksasa langsung ke arah Tang Yuge. Bersama, Lan Xuanyu memberi perintah melalui alat komunikasi. Keenam Mesha itu tertata rapi dan berkumpul di sampingnya dalam sekejap. Lingkaran cahaya 4 warna berdesir keluar dan ketika pilar cahaya raksasa menyerbu, itu segera melemah. Namun dampak yang kuat masih datang. Ini adalah perbedaan dalam kultivasi. Meskipun elemental stripping kuat, tidak mungkin untuk menghadapi serangan yang begitu kuat dalam sekejap, kecuali Lan Xuanyu adalah Soul Sage 7 cincin. Meski begitu, pelemahan selesai dalam sekejap. Pada saat yang sama, Blue Silver Grace berpola emas melilit Mesha Tang Yuge. Mesha-nya mengangkat kedua tangannya dan Chaos Divine Light melonjak keluar. Dengan ledakan keras, keenam Mesha itu terbang ke segala arah seolah-olah hancur berkeping-keping, tetapi formasinya tidak rusak. Udara dipenuhi dengan fluktuasi elemen logam yang kuat dan benar-benar menembus pengupasan elemen Lan Xuanyu. Proto Dragon peringkat 8 membuka matanya lebar-lebar dan melepaskan kekuatan magnetnya. Tepat pada saat ini, cahaya menyilaukan keluar dari atas benteng dan menghantam tubuh besarnya. Tubuh besar memang bisa meningkatkan kekuatan Proto Dragon, tapi di saat yang sama, membuatnya lebih mudah untuk menjadi target. Peringkat 8 Proto Dragon meraung marah dan tiba-tiba membusungkan dadanya. Bola cahaya emas dan putih mengembun di dadanya dan dengan berani melepaskan bola cahaya. Itu benar-benar bertabrakan dengan serangan meriam jiwa yang berat di benteng. Gemuruh. Aliran udara yang mengerikan meledak seketika, mengirim 6 Mesha Skywing terbang ke segala arah. Peringkat 8 Proto Dragon mundur beberapa langkah dan meraung ke arah langit. Itu tidak terluka sama sekali, yang menunjukkan seberapa banyak kemampuan ofensif dan defensifnya meningkat setelah berevolusi. Pada saat ini, para siswa dari kelas eksperimen Perang Bintang telah mundur menuju benteng di bawah pimpinan Bing Tianliang, Yutian, dan Lin Donghui. Dengan halangan dan penundaan dari sebelumnya, jarak antara mereka telah melebar. Lan Xuanyu menghela nafas lega di dalam hatinya dan berteriak, "Kalian semua mundur juga, aku akan terus menahannya. Saya memiliki keterampilan pengupasan elemen saya dan dapat menangkal kekuatan magnetnya. Tapi kalian semua tidak bisa melakukannya, begitu kita berpisah, aku tidak akan bisa membantumu lagi. Cepat mundur." Saat dia berbicara, Mesha Skywing-nya berubah dengan cepat di udara dan menjadi petarung luar angkasa dalam sekejap mata. Dia juga menjadi pilot pesawat tempur luar angkasa. Tidak seperti Bing Tianliang yang menanyainya sebelumnya, tim Bai Xiu tidak ragu. Di bawah komando Lan Xuanyu, mereka segera berbalik dan terbang menuju benteng. Ini adalah kepercayaan mutlak. Mereka mempercayai semua yang dikatakan Lan Xuanyu. Mesha dan Battle Armor pasti bisa memberi mereka perlindungan yang kuat,
tetapi di hadapan medan magnet peringkat 8 Proto Dragon, mereka akan menjadi beban. Namun, tanpa perlindungan Meshia, mereka khawatir akan dirugikan oleh serangan mengerikan yang bisa muncul kapan saja. Ini adalah waktu terbaik untuk mundur, dan rekan lainnya juga mundur ke suatu tempat di dekat benteng. Lan Xuanyu memiliki skill elemental stripping dan ketika rekan satu timnya melihat bahwa Meshia Skywing-nya telah berubah menjadi wujud petarung luar angkasa, mereka merasakan rasa percaya yang tak dapat dijelaskan. Ini adalah kepercayaan mereka pada keterampilan piloting Lan Xuanyu. Tang Zhenhua sebelumnya telah mengevaluasi keterampilan piloting Lan Xuanyu di semester sebelumnya. Evaluasi pertamanya adalah bahwa dia telah dikalahkan oleh Lan Xuanyu, dan evaluasi keduanya adalah kemungkinan besar dia adalah jenius nomor 1 dalam sejarah Akademi Shrek. Dua komentar ini saja sudah cukup untuk menunjukkan standar Lan Xuanyu dalam mengemudikan kapal perang luar angkasa. Ada perbedaan besar antara setiap level pilot pesawat tempur luar angkasa. Jika seseorang memiliki tingkat bakat tertentu dan sangat pekerja keras, dengan bimbingan seorang guru yang sangat kuat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk dalam 100.000 teratas di federasi. Tetapi jika dia ingin masuk 10.000 besar, dia harus sangat berbakat dan mau bekerja keras. 10.000 teratas di federasi adalah rintangan bagi semua pilot pesawat luar angkasa, ambang batas yang penting. Dan setelah memasuki 10.000 teratas, itu adalah ambang batas untuk hampir setiap peringkat 100. Itu sangat sulit. Kemacetan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh banyak orang. Mampu masuk ke 10.000 teratas untuk sebagian besar pilot pesawat ruang angkasa sudah cukup, dan itu juga akan menjadi puncak hidup mereka. Tapi Lan Xuanyu tidak berhenti di sini. Saat itu, pertama kali dia mengemudikan pesawat luar angkasa adalah ketika Yin Tianfan membawanya ke simulator. Sejak saat itu, dia selalu menyukai perasaan terbang bebas. Bab 677 Pilot Pangkat Dewa. Lan Xuanyu sekarang merasa bahwa mengemudikan kapal perang pun tidak sebaik mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Tidak peduli seberapa gesit sebuah kapal perang, itu masih jauh lebih berat daripada seorang pejuang. Hanya petarung luar angkasa yang bisa membuatnya melayang di angkasa seperti burung dan melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir, Lan Xuanyu tidak pernah melepaskan pelatihannya dalam mengemudikan pesawat ruang angkasa. Dengan kekuatan spiritualnya memasuki alam spirit abis dan pemahamannya tentang segala sesuatu yang menguat, dia telah menembus kemacetan lain dalam uji coba pesawat ruang angkasa. Saat ini, Lan Xuanyu berada di peringkat 897 di dunia Douluo. Ya, dia sudah masuk 1000 teratas di seluruh federasi. 1000 teratas tidak terdengar luar biasa, tetapi berapa banyak petarung luar angkasa yang dimiliki federasi Douluo? Armada luar angkasa saja memiliki lebih dari 50.000 pejuang luar angkasa. Pasalnya, semua kapal perang dilengkapi dengan pesawat tempur, terutama kapal perang berukuran besar. Mereka adalah unit tempur level terendah di alam semesta, seperti halnya Meshia. Tetapi sebagian besar waktu, mereka dapat memainkan peran besar, terutama dalam perang darat, medan yang rumit, dan pertempuran luar angkasa. Pejuang luar angkasa adalah yang paling penting. Federasi memiliki lebih dari 1 juta pejuang luar angkasa dalam pendiriannya. Meskipun peringkat dunia Douluo berbeda dari pejuang luar angkasa nyata, bisa masuk 1000 teratas berarti dia pasti seorang pilot terkemuka. Tidak, berada di 1000 teratas berarti dia sudah bisa disebut pilot kelas dewa. Oleh karena itu, dalam kondisi apa Lan Xuanyu berada dalam kondisi terkuatnya? Itu bukan dalam kondisi transformasi Dewa Naga, tetapi ketika dia mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Inilah alasan mengapa rekan satu timnya mempercayainya. Saat Meshia Skywing berhasil diubah menjadi petarung luar angkasa Skywing, Lan Xuanyu segera menarik petarung luar angkasa tersebut. Kepala sayap langit bergerak ke atas dengan gaya busana ular kobra. Pada saat yang sama, 2 misil meluncur turun dari perut petarung dan mendarat langsung di kepala Proto Dragon peringkat 8. Meshia pengubah bentuk. Banyak orang berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Bom, bom. 2 ledakan keras bergema saat 2 bola api meledak di kepala peringkat 8 Proto Dragon. Ledakan itu membuatnya terhuyung-huyung. Pejuang luar angkasa Skywing dilengkapi dengan 6 amunisi peringkat 5 jiwa. Lan Xuanyu dilengkapi dengan bom berdaya ledak tinggi kali ini. Proto Dragon peringkat 8 langsung tertarik oleh ledakan itu. Itu meraung dan mengaktifkan medan magnetnya. Namun,
Lingkaran cahaya 4 warna menyebar pada waktu yang hampir bersamaan. Lan Xuanyu sudah memperkirakannya, jadi medan magnet sama sekali tidak dapat memengaruhi pesawat luar angkasanya. Petarung Skywing mengayunkan ekornya secara horizontal dan membuat putaran indah di udara. Itu sudah 100 meter jauhnya dan menghadap Proto Dragon peringkat 8. Kemudian, itu benar-benar menyemprotkan cahaya yang kuat dari ekornya dan menyerang langsung ke Proto Dragon peringkat 8. Meriam utama petarung di depan menembak terus-menerus, menembakkan sinar cahaya yang mendarat di peringkat 8 Proto Dragon dan meledak menjadi bola cahaya. Adegan di depan mereka menyebabkan prajurit Mesia Federasi berpikir bahwa Lan Xuanyu gila. Pejuang luar angkasa melawan Proto Dragon peringkat 8. Selain itu, mereka berada di dalam penghalang pelindung benteng dan ruang bagi seorang pejuang untuk bermanuver sangat kecil. Selain itu, kekuatan destruktif dari seorang petarung luar angkasa tidak cukup untuk mengancam Proto Dragon. Meriam jiwa yang berat di dinding benteng tidak punya pilihan selain berhenti karena kecepatan kapal perang terlalu cepat dan sangat mudah untuk melukainya secara tidak sengaja. Tapi mereka segera melihat seberapa banyak yang bisa dilakukan seorang petarung. Peringkat 8 Proto Dragon mengangkat cakar depannya dan menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya metalik ini tidak berasal dari cakarnya, tapi dari ujung setiap cakarnya. Proto Dragon memiliki total 3 jari, dan cakar depannya mengeluarkan 6 sinar cahaya. Bagi seorang pejuang luar angkasa, itu seperti 6 sinar kematian, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pertahanannya. Tapi di depan mata semua orang, Lan Xuanyu mulai menunjukkan keterampilan pilotnya yang saleh, berguling secara horizontal. Hampir semua pilot pesawat luar angkasa mampu melakukan roll, tetapi tidak semua orang mampu melakukan prestasi seperti itu. Petarung Skywing Lan Xuanyu menampilkan ritme dan lintasan yang aneh saat berguling. Itu benar-benar berguling dan berkelok-kelok melalui 6 balok logam. Ada beberapa kali ketika sepertinya sinar akan mengenai dia, tetapi petarung itu hanya berguling dan berkelok-kelok. Skywing Lan Xuanyu seperti gasing yang berputar saat berputar di sekitar peringkat 8 Proto Dragon. Meriam utama tidak berhenti dan terus membombardir kepalanya. Meskipun itu tidak bisa benar-benar melukai Proto Dragon peringkat 8, itu tidak bisa melihat dengan jelas. Di tengah raungan marah, ia terus berusaha menyerang Lan Xuanyu. Cincin lingkaran cahaya 4 warna menyebar terus-menerus. Kehadiran elemental stripping terlalu penting bagi Lan Xuanyu. Tanpa skill elemental stripping, mustahil baginya untuk menyelesaikan manuver seperti itu. Satu medan magnet saja sudah cukup untuk membuat semua uji cobanya tidak berguna. Pada saat ini, Lan Xuanyu sedang duduk di Space Fighter. Tubuhnya berputar saat dia mengikuti petarung itu, tapi matanya stabil secara tidak normal. Saat dia mengemudikan pesawat tempur luar angkasa, dia berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Petarung itu berputar-putar, berguling, dan menyerang, tepat sesuai dengan pikirannya. Setiap kali dia memikirkan sesuatu, manuver itu pasti akan dilakukan. Setelah mengemudikan pesawat tempur sampai batas tertentu, itu bukan lagi soal teknik, tapi soal kesadaran. Itu adalah kemampuan untuk memahami situasi keseluruhan. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih dan dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia luar. Dalam persepsinya, Proto Dragon peringkat 8 raksasa itu seperti tubuh energi raksasa yang terus-menerus memuntahkan energinya. Yang harus dia lakukan adalah menyerang bola energi ini dan menghindari serangan yang ditimbulkan oleh energi tersebut. Tiba-tiba, semua prajurit yang tidak berada di tengah pertempuran tercengang. Di pusat komando, seseorang berteriak, "Cepat, datang dan lihat ini." Ini adalah teknik piloting pesawat luar angkasa, Phantom Spiral Dance, kan? Sebenarnya ada seseorang yang bisa melakukannya. Proto Dragon peringkat 8 yang kuat itu benar-benar disematkan ke tanah. Itu terus menyerang dengan kacau tetapi tidak dapat mengambil langkah maju. Pertempuran lainnya semakin intensif, dan dengan bantuan meriam jiwa yang berat di tembok kota, pertempuran di medan perang secara bertahap berakhir. Naga Proto peringkat 7 itu juga dibunuh oleh para ahli dan meriam jiwa di tembok kota, dan tidak ada lagi mutasi. Pejuang luar angkasa itu masih berurusan dengan Proto Dragon peringkat 8, dan sepertinya tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk itu. Pada saat ini, Lan Xuanyu telah memasuki keadaan khusus, seolah-olah dia telah memasuki meditasi mendalam saat berkultivasi. Dia telah memasuki kondisi ini sebelumnya, dan setiap kali dia memasuki kondisi ini, keterampilan pilotnya akan meningkat pesat.
Oleh karena itu, dia benar-benar lupa bahwa misinya adalah untuk menutupi mundurnya rekan satu timnya. Sebaliknya, dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran dengan Proto Dragon peringkat 8. Ekor raksasa dari peringkat 8 Proto Dragon menyapu. Petarung Skywing tiba-tiba berhenti di udara, dan saat semua orang berteriak kaget, petarung itu tiba-tiba terbelah menjadi dua sosok ilusi. Ilusi itu hancur, tetapi Skywing yang asli menukik ke bawah dan menembakkan meriamnya 3 kali ke kepala peringkat 8 Proto Dragon. Ledakan itu menyebabkannya mengaum dan bergoyang, hampir jatuh. Sorakan sudah mulai bergema di tembok kota, mereka adalah prajurit Meshia yang telah mundur ke puncak tembok kota. Saat ini, hanya ada lebih dari 20 Meshia hitam yang mengelilingi medan perang, siap membantu Lan Xuanyu kapan saja. Tapi pertempuran di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka campur tangan dengan mudah. Dan keterampilan piloting yang ajaib dari pesawat ruang angkasa ini membuat semua orang terpesona. Tidak ada yang meragukan bahwa ada pilot kelas dewa di sana. Hanya pilot pesawat tempur kelas dewa yang bisa melakukan prestasi seperti itu. Jika bukan karena pertahanan gila Proto Dragon peringkat 8 itu, pertempuran ini akan berakhir lama. Pilot ini telah membeli cukup waktu untuk semua orang sehingga mereka dapat dengan tenang menyelesaikan pertempuran lain di medan perang. Mereka bebas menggunakan kekuatan penuh mereka saat dia berurusan dengan Proto Dragon peringkat 8 ini. Kalau tidak, jika Proto Dragon peringkat 8 tiba-tiba muncul, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya pada militer. Cadangan energi pesawat ruang angkasa terbatas, terutama di bawah uji coba yang begitu intens, pasti akan kehabisan energi. Pilot jelas bisa mengisinya kembali dengan kekuatan jiwanya, tapi itu tidak akan bertahan lama. Karenanya, para elit siap mengambil alih pertempuran kapan saja. Proto Dragon peringkat 8 ini juga telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Lan Xuanyu dan dalam keadaan mengamuk. Seharusnya lebih mudah untuk menghadapinya nanti. Lei Jun sudah berada di puncak tembok kota. Ketika Lan Xuanyu mengemudikan pesawat tempur luar angkasa dan mulai melakukan manuvernya, dia sudah berdiri di atas tembok kota. Banyak orang tidak tahu siapa yang duduk di pesawat tempur atau dari mana asalnya, tetapi Lei Jun dapat dengan jelas menebak siapa yang mengemudikannya. Itu hanya seorang anak kecil yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun. Bakat dan kerja keras seperti apa yang memungkinkannya mencapai level seperti itu dalam mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Ini bukan lagi hanya bibit yang bagus, tapi benar-benar jenius. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia kembali, dia pasti akan menyarankan kepada atasannya untuk melakukan apapun untuk membawa bocah ini ke pihak mereka, bahkan jika itu berarti memberinya janji yang luar biasa. Bocah ini adalah komandan lebih dari 30 orang di kelas, dan perintahnya tegas. Dia tidak terlihat kuat dan hanya memiliki 4 cincin, tetapi keterampilan pilotingnya yang luar biasa sudah cukup untuk menebusnya. Dia hanya memiliki 4 cincin di tahun keempatnya, jadi sangat mungkin dia tidak bisa masuk ke pengadilan negeri. Tapi bahkan jika dia tidak bisa masuk ke pengadilan negeri, dia pasti harta karun. Akan lebih baik jika dia tidak bisa. Bahkan militer tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan murid pengadilan negeri Akademi Shrek. Mereka hanya bisa memilih sendiri. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak bisa masuk, mereka bisa bekerja keras dan memperjuangkannya. Itu benar-benar kesempatan yang beruntung. Mereka kebetulan melihat keterampilan pilotingnya yang kuat kali ini. Jika mereka mendapatkannya, setidaknya mereka akan memberinya pangkat kapten di skuadron tempur luar angkasa. Pangkat mayor mungkin cukup untuk menariknya. Dia baru berusia 18 tahun setelah lulus dari Outer Court. Jurusan berusia 18 tahun pasti akan menjadi pilot pangkat dewa termuda di federasi. Bab 678 Tinju by Xiu Xiu. Lei Jun sudah punya rencana di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia harus bekerja keras untuk menjaga anak ini. Dia tidak memikirkan Tang Yuge, yang telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia adalah petapa jiwa 7 cincin dan memiliki jiwa bela diri yang begitu kuat, tidak mungkin dia merekrutnya. Dia pasti akan memasuki pengadilan negeri Akademi Shrek, tetapi Lan Xuanyu telah menarik minatnya. Lindungi pilot pesawat ruang angkasa ini dengan baik nanti. Kita tidak bisa membiarkan dia terluka apapun yang terjadi. Saat dia berbicara, lampu perak menyala di samping Lei Jun dan Meshia merah gelap muncul tanpa suara. Sebuah suara keluar dari Meshia. Baiklah, kau sangat menyebalkan. Setelah mendengar suara ini,
tubuh Lei Jun sedikit gemetar. Warna merah mewakili Meisha kelas dewa. Tidak hanya Meisha kelas dewa yang membutuhkan logam khusus, tetapi juga keberadaan kelas atas. Lebih penting lagi, AI-nya juga yang paling canggih. Dalam arti tertentu, ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Dan suara dari AI ini sekarang menjadi milik istrinya. Itu direkam khusus oleh istrinya untuk AI. Oleh karena itu, ketika Lei Jun mendengar suara ini, dia secara alami merasa sedikit istimewa. Dia tidak takut pada istrinya, dia hanya dikuasai. Di medan perang, cahaya berubah. Dapat dilihat bahwa kecepatan Meisha Skywing tampaknya sedikit melambat. Apakah dia kehabisan energi? Padahal, untuk seorang petarung luar angkasa bisa bertarung begitu lama, ia sudah memiliki cadangan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, ini sangat normal. Semua Meisha hitam sangat ingin mencobanya dan siap memasuki pertempuran kapan saja. Lei Jun juga menatap medan perang dengan tatapan membara dan bersiap untuk menyelamatkan Lan Xuanyu pada saat yang paling genting. Dia akan berhutang budi padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, dengan ini dia setidaknya bisa meninggalkan kesan yang baik terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Petarung Skywing tiba-tiba berubah seolah-olah kehilangan kendali dan berguncang. Persepsi Proto Dragon peringkat 8 sangat kuat, atau dapat dikatakan bahwa kesadaran pertempurannya sangat kuat. Itu segera melancarkan serangan dan mengayunkan ekor besarnya ke arah Lan Xuanyu dengan raungan keras. Ini adalah serangan terluasnya. Meisha kelas Dewa Lei Jun bergerak hampir seketika. Dia tidak bisa menyaksikan Lan Xuanyu dibunuh oleh Proto Dragon peringkat 8. Di sisi lain tembok kota, siswa kelas eksperimen perang bintang Akademi Shrek yang melihat pemandangan ini tidak panik. Yuanen Hui bergumam, kakak Xuanyu mencoba menipu kita, tidak, menipu Proto Dragon. Merekalah yang benar-benar memahami Lan Xuanyu. Kehilangan kendali di medan perang. Mustahil. Seperti yang diharapkan, saat Proto Dragon melepaskan serangan habis-habisan dan menyebabkan keseimbangannya berubah, petarung luar angkasa yang hampir lepas kendali tiba-tiba berubah. Lapisan cahaya pelangi muncul di permukaan petarung, membuatnya tampak sangat berwarna. Kecepatan petarung meningkat secara eksponensial. Ada ledakan keras dan itu benar-benar menghancurkan penghalang suara dalam sekejap. Itu melesat seperti kilat dan melepaskan lingkaran cahaya 4 warna pada saat bersamaan. Di tengah lingkaran 4 warna, petarung tiba di belakang Proto Dragon hampir secara instan dan mempertahankan kecepatan maksimumnya. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia mencapai bagian belakang kepala Proto Dragon peringkat 8, itu benar-benar berhenti. Beban petarung untuk berakselerasi dalam sekejap sangat besar, dan penghentian instan ini bahkan lebih besar. Seluruh petarung mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga, dan energinya menjadi tidak stabil. Tetapi pada saat ini, ia telah menyelesaikan misinya. Petarung itu berubah bentuk dan berubah menjadi Meisha. Di sebelah kanan Meisha, tombak biru tua muncul diam-diam dan menusuk dengan berani. Semua serangan dan panduan dari sebelumnya disiapkan untuk saat ini. Manuver elegan Lan Xuanyu dan gangguan Proto Dragon peringkat 8 secara tidak sadar membuat Proto Dragon peringkat 8 merasa bahwa tidak peduli seberapa hebat manuvernya, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Hal ini menyebabkan Proto Dragon peringkat 8 mengabaikan perlindungannya sendiri dan hanya berpikir untuk membunuh Lan Xuanyu. Dan pada saat ini, ketika dia melepaskan serangan kekuatan penuhnya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Seluruh punggungnya terkena Lan Xuanyu. Transformasi duo Meisha Style Dragon God dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd turun pada saat ini. Kemampuan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk mengabaikan semua pertahanan sama efektifnya pada Proto Dragon. Tombak biru tua dengan mudah menembus bagian belakang kepala peringkat 8 Proto Dragon dan menciptakan celah besar. Meisha menyerang ke depan dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd menggambar lingkaran dengan sekuat tenaga, dengan paksa menggali lubang besar di belakang kepala Proto Dragon peringkat 8. Apa yang bisa dilihat Lan Xuanyu adalah pembuluh darah besar berwarna emas gelap yang terhubung ke kristal raksasa seukuran bola basket. Pembuluh darah itu langsung terputus oleh Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd miliknya. Tubuh raksasa Proto Dragon peringkat 8 tiba-tiba membeku, dan energi logam di tubuhnya menghilang hampir seketika. Lan Xuanyu tiba-tiba mengangkat kristal sumber naga raksasa dari belakang kepalanya. Tetapi pada saat berikutnya,
Ekspresinya berubah drastis karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa elemen logam pada tubuh peringkat 8 Proto Dragon tiba-tiba menjadi ganas. Tidak baik, Lan Xuanyu sangat terkejut saat dia dengan cepat memerintahkan Meisha Skywing-nya untuk lari. Namun, ledakan besar terjadi saat ini. Pada saat itulah sosok merah tiba-tiba muncul di belakangnya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Meisha Skywing-nya. Lan Xuanyu hanya merasakan kekuatan besar yang dia benar-benar tidak dapat menolak mendorongnya pergi dan dia dikirim terbang ke kejauhan. Semua energi transformasi Dewa Naga dituangkan ke dalam Meisha dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi kecepatannya, tetapi momentumnya tidak goyah. Dampak yang mengerikan membuatnya hampir menabrak penghalang pelindung di kejauhan. Dengan kecepatannya saat ini, tidak peduli seberapa besar transformasi Dewa Naga melindunginya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat ini juga lapisan penghalang pelindung tiba-tiba menyala di sekelilingnya dan segera memperlambatnya secara substansial. Segala sesuatu yang mulai terdistorsi karena kecepatan tinggi menjadi jelas sekali lagi. Tangan logam yang kuat meraih bahu Meisha Skywing dan menariknya turun dari langit. Sorakan bergema di seluruh kota. Peringkat 8 Proto Dragon, mati. Lan Xuanyu masih dalam keadaan shock ketika dia mendarat di tanah. Dia berada dalam kondisi khusus selama pertempuran barusan. Peningkatan keadaan ini memungkinkan dia untuk memiliki keyakinan yang kuat dan gigih pada dirinya sendiri, sedemikian rupa sehingga sama ketika dia menyerang pada akhirnya. Dia telah memimpin peringkat 8 Proto Dragon dan mencapai tujuannya. Rasa petualangan yang telah dipupuk Yin Tianfan di dalam hatinya segera mengatasi rasionalitasnya dan memungkinkannya untuk memberikan pukulan fatal pada peringkat 8 Proto Dragon. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah meremehkan makhluk menakutkan ini. Setelah kehilangan kristal sumber naganya, Proto Dragon peringkat 8 ini hancur sendiri dengan gila-gilaan. Jika bukan karena sosok merah yang tiba-tiba muncul di sampingnya, dia pasti sudah mati tanpa abu yang tersisa dengan peringkat 8 Proto Dragon. Dia mendarat perlahan dan melihat Meisha merah di sampingnya yang mewakili Meisha kelas dewa. Itu benar, dengan pentingnya planet sumber naga, bagaimana mungkin tidak ada Meisha merah? Tapi saat ini, pikiran Lan Xuanyu agak kosong. Dia hanya merasakan sepetak besar keringat dingin muncul dari pori-porinya dan membasahi pakaiannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengalami pukulan yang sangat besar sejak dia masuk Akademi Shrek, dan pukulan ini hampir merenggut nyawanya. Nak, kamu masih terlalu muda. Sebuah suara keluar dari Meisha merah. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata dengan susah payah, "Terima kasih." Cici. Setelah mendarat di tanah, Meisha Skywing segera mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar. Harga kelebihan Meisha telah muncul, dan Meisha Skywing Lan Xuanyu sudah dalam masalah. Tubuhnya mampu bertahan dengan mengandalkan tubuh naga emas dan keterampilan jiwa kuat lainnya, tetapi Meisha Skywing tidak mampu melakukannya. Dia harus menjalani perbaikan besar setelah kembali. Lan Xuanyu menyerahkan kristal sumber naga peringkat 8 ke Meisha merah. Tanpa bantuan pihak lain, dia pasti sudah mati, apalagi kristal sumber naga ini. Meisha merah menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi lampu merah, kembali ke puncak benteng. Pada saat ini, banyak sosok sudah menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Yang pertama ditagih adalah Bai Xiuxiu. Ketika Proto Dragon peringkat 8 itu hendak meledak, dia sudah menyerang. Tapi dia masih selangkah terlambat. Untungnya, Meisha kelas dewa itu telah menyelamatkannya. Kokpit Meisha Skywing terbuka, dan Lan Xuanyu, yang dalam keadaan linglung, melompat keluar. Pada saat ini, dia tidak merasakan kegembiraan karena mendapatkan kristal sumber naga peringkat 8, tetapi sebaliknya, dia mengerutkan kening. Risiko berarti bahaya. Pertempuran hari ini membuatnya mengerti hal ini. Tidak perlu mengambil risiko kali ini. Jika dia tidak serakah untuk kristal sumber naga peringkat 8, dia bisa mundur setelah area dibersihkan. Dari kekuatan Meisha merah, dia bisa tahu bahwa pangkalan itu memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Proto Dragon peringkat 8. Korban sama sekali tidak diperlukan, dan dia hampir mati. Tepat pada saat ini, tubuh yang hangat dan lembut menerkam kepelukannya dan memeluknya dengan erat. Karena kekuatannya, Lan Xuanyu merasa seperti tidak bisa bernapas. Lan Xuanyu mengerang ketika dia dipeluk, tetapi di saat berikutnya, hatinya yang kosong sepertinya telah tenang. Perasaan diperkaya dan aroma manis di ujung hidungnya menarik hatinya yang bingung dan mengembara kembali ke kenyataan.
Yang menyapa matanya adalah rambut biru tua yang panjang itu. Rambut lembut itu berada tepat di tangannya. Dia secara naluriah memeluk tubuh halusnya. Tetapi pada saat ini, orang di lengannya tiba-tiba mendorongnya menjauh dan kepalan tangan putih membesar di depan matanya. Oh, para siswa dari kelas eksperimen perang bintang yang maju ke depan tanpa sadar menoleh dan menutup mata. Mereka tidak tahan melihat pemimpin kelas mereka jatuh ke kejauhan. Catatan penulis. Seseorang pasti menghadapi kegagalan saat tumbuh, dan saya sama. Sebelumnya saya ragu dan bingung. Ketika saya gagal, saya merasa sedih. Tapi apakah kita benar-benar harus terus merasa sedih? Umur seseorang hanya beberapa dekade, paling lama 100 tahun. Itu sama untuk biasa-biasa saja, dan juga sama untuk kecemerlangan. Mengapa kita tidak bekerja keras dan hidup lebih menyenangkan? Bekerja keras, teman-temanku. Suanyu kami dan teman-temannya pasti akan tumbuh berkat pengalaman ini. Misi mereka di planet sumber naga telah berakhir, dan mereka akan menyambut misi baru. Terima kasih atas dukungan Anda, semuanya. Aku mencintaimu. Saya telah merencanakan banyak adegan menarik di masa depan, dan hanya memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Bab 679 Membujuk Siu-Siu. Lan Suanyu menutupi wajahnya saat dia kembali ke kamarnya. Dia benar-benar tidak berani menghadapi Bai Siu-Siu atau rekan satu timnya. Sebagai pemimpin kelas dan komandan operasi ini, pengambilan risikonya hampir merenggut nyawanya. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh komandan yang memenuhi syarat. Seperti yang dikatakan Mesia Merah yang menyelamatkannya, dia masih terlalu muda, dan menjadi muda berarti dia harus membayar harga. Oleh karena itu, dia hanya meninggalkan hukuman agar semua orang beristirahat dan mengatur ulang sebelum langsung menuju ke kediamannya sendiri. Itu bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memanfaatkan lingkaran hitam di sekitar matanya untuk merenungkan dirinya sendiri. Setelah memberinya pukulan, Bai Siu-Siu lari tanpa melihat ke belakang. Dia jelas sangat marah. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, Lan Suanyu duduk di kamarnya dengan linglung saat dia mengingat kembali seluruh pertempuran. Mengapa dia begitu bertekad untuk membunuh Proto Dragon peringkat 8 itu? Apakah dia ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat, atau apakah dia secara tidak sadar melakukan itu di bawah bimbingan pikirannya yang aneh? Lebih penting lagi, dia berpikir bahwa dia sangat tenang saat itu. Dia tenang dan telah memutuskan untuk menyerang, dan dia tidak berpikir ada bahaya. Dan sumber bahayanya tidak diketahui. Proto Dragons peringkat rendah yang tidak merusak diri sendiri tidak berarti bahwa itu akan sama untuk Proto Dragons peringkat 8. Justru karena dia tidak cukup tahu sehingga dia hampir menemui jalan buntu. Dan pada saat itu, dia masih sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia mendapatkan kristal sumber naga peringkat 8. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Saya mengambil risiko ketika saya seharusnya tidak melakukannya dan tidak mempertimbangkan seluruh tim. Saya mengambil risiko ketika saya tidak cukup mengenal lawan saya. Juga, saya tidak cukup kuat. Jika saya memiliki kultivasi 7 cincin atau lebih, bahkan jika saya diledakkan, yang paling banyak akan dihancurkan adalah mesia sayap langit saya dan tubuh utama saya tidak akan terluka. Singkatnya, kesalahan terbesar dari petualangan ini adalah hasil terburuk adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Semangat mengambil risiko bukanlah hal yang buruk, masuk akal untuk mencari kekayaan dan kehormatan di tengah bahaya. Tapi pertanyaan kuncinya adalah apakah dia bisa menanggung hasil terburuk. Jika dia bisa menanggungnya, dia bisa mempertimbangkan untuk mengambil risiko. Jika dia tidak bisa, mengapa mengambil risiko? Poin terkuat Lan Suanyu adalah penyesuaian diri. Pada saat ini, dia terus menyesuaikan kondisi mentalnya. Lan Suanyu menghela nafas lega dan tersenyum pahit sambil menggaruk kepalanya. Meski pelajaran kali ini hanya sesaat, namun tetap terukir dalam di hatinya. Perasaan berada di ambang kematian sangat mengingatkannya pada tempatnya. Sama seperti bagaimana rekan satu timnya sangat percaya diri padanya, dia juga sangat percaya diri. Hal ini menyebabkan dia membuat pilihan seperti itu. Proto Dragon peringkat 8 jelas jauh lebih kuat darinya, tetapi IQ-nya rendah. Karena inilah Lan Suanyu berpikir bahwa dia memiliki kesempatan, tetapi dia kurang menghormati yang kuat dan membuat pilihan berisiko tanpa sepenuhnya memahami pihak lain. Lan Suanyu tahu bahwa keberuntungan tidak akan mengikutinya selamanya, dan tidak mungkin baginya untuk selalu memiliki mesia kelas dewa di sisinya. Pelajaran ini sangat mempengaruhi dirinya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya sebelum berjalan keluar dari kamarnya. Di luar pintu,
Qian Lei dan Liu Feng sedang mengobrol. Melihatnya keluar, Qian Lei hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi lingkaran hitam Lan Xuanyu sangat jelas. Apakah Anda ingin mungkin saya memperlakukan Anda, bos? Qian Lei terkekeh. Minggir, Lan Xuanyu menendang pantatnya. Lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi setelah mendengar satu pertanyaan dari mungkin, seseorang segera menghentikan keadaan mengamuknya. Seberapa pengecutnya kamu? Qian Lei berdiri dan tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga, "Bos, ini cinta sejati." Itu membuktikan betapa luhurnya mungkin di hatiku. Itu jauh lebih kuat daripada pengaruh garis keturunan manapun. Tidakkah menurutmu ini hal yang baik? Selama dia ada, Anda tidak perlu khawatir saya kehilangan kendali. Saya pikir ini sangat bagus. Saya tidak merasa malu hari ini. Ini setara dengan pengakuan terselubung. Tapi bos, lingkaran hitammu. Lan Xuanyu menyenggolnya dengan bahunya dan berbalik untuk pergi. Bos, kemana kamu pergi? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu menjawab tanpa menoleh. Aku akan membujuk Xiu-Xiu. Qian Lei bersiul dari belakang. Liu Feng meliriknya dan berkata, silakan pamer. Apakah Anda benar-benar ingin dia memberi Anda pelajaran? Qian Lei meliriknya dan berkata, anjing lajang harus berbicara lebih sedikit omong kosong. Liu Feng. Qian Lei menepuk pundaknya dan berkata, anjing lajang tidak memiliki hak asasi manusia, apakah kamu tahu itu? Liu Feng berdiri dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah seekor anjing pun memiliki hak asasi manusia, tetapi saya tahu bahwa saya ingin membunuhmu sekarang dan Anda dalam keadaan lemah. Saudara Frenzy, aku salah. Kamu sudah mengatakan bahwa aku Frenzy. Lan Xuanyu mengabaikan teriakan di belakangnya dan pergi ke kamar Bai Xiu-Xiu dan Lan Mengqin. Dia mengetuk pintu. Siapa ini? Suara Lan Mengqin datang dari dalam. Mengqin, ini aku, kata Lan Xuanyu. Pintu terbuka dan Lan Mengqin berjalan keluar. Dia cemberut dan berkata, bekerja keras. Izinkan saya memberitahu Anda, sejak Xiu-Xiu kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menangis. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Jika Anda tidak bisa membujuknya, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Lan Xuanyu mengangguk dan segera masuk. Mendengar Lan Mengqin mengatakan bahwa Bai Xiu-Xiu menangis, hatinya sakit. Memasuki ruangan kecil, Bai Xiu-Xiu sedang duduk di tempat tidur dan melihat keluar jendela. Rambut biru tua menutupi wajahnya, menyembunyikan wajahnya. Lan Xuanyu duduk di samping tempat tidurnya dan mengangkat tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi dia menahan diri dan berbisik, Xiu-Xiu. Bai Xiu-Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun juga tidak bereaksi. Xiu-Xiu, aku salah. Aku seharusnya tidak mengambil risiko hari ini. Saya seharusnya tidak mengambil risiko ketika tidak perlu. Aku sudah memikirkannya. Penilaianku terhadap musuh tidak cukup untuk operasi hari ini. Skenario terburuk adalah sesuatu yang tidak bisa saya tangani. Sebagai komandan seluruh kelas, aku telah gagal. Dan kau pasti khawatir. Ketika Lan Xuanyu tiba, dia sudah memikirkan segala macam kata untuk membujuknya, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia kehilangan kata-kata. Dia memandang Bai Xiu-Xiu yang kesepian, kata-kata yang keluar dari mulutnya keluar agak kering, bertentangan dengan kefasihannya yang biasa. Xiu-Xiu, aku berjanji padamu bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ini tidak akan pernah terjadi lagi dan saya pasti akan menghadapi semuanya dengan hati-hati. Tanpa penilaian yang akurat, saya tidak akan mengambil risiko apapun kecuali yang terburuk terjadi. Tidak peduli bagaimana Anda ingin menghukum saya akan menerimanya. Hanya saja, jangan abaikan aku, oke? Lan Xuanyu berkata dengan lembut. Bai Xiu-Xiu tetap diam. Lan Xuanyu terdiam sesaat sebelum dia berkata, Xiu-Xiu, tahukah kamu? Saat Anda memeluk saya menyadari betapa salahnya saya mengambil risiko seperti itu. Aku sangat dekat untuk tidak bisa melihatmu lagi. Pada saat itu, hati saya dipenuhi dengan kepanikan. Saya akhirnya mengerti betapa pentingnya Anda di hati saya. Jangan khawatir, baik itu untukmu, ayah, ibu, atau siapapun yang menyayangiku, aku akan lebih berhati-hati dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Apakah Anda akan mengawasi saya? Xiu-Xiu, aku, Bai Xiu-Xiu, yang tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba berbalik dan memeluk lehernya dengan erat.
Cengkeramannya yang erat bahkan membuat Lan Xuanyu merasa seperti tidak bisa bernapas. Hanya pada saat ini dia merasa tubuhnya gemetar. Lan Xuanyu dengan cepat memeluk punggungnya yang kurus dan dengan lembut membelai rambut lembutnya. Pada saat ini, meskipun dia kesulitan bernapas, hatinya merasa sangat puas. Memeluknya seperti memeluk seluruh dunia. Bab 680 Siu-Siu, ayo berkencan. Lan Xuanyu, tahukah kamu? Ketika Anda hampir terbunuh oleh ledakan, saya telah melihat Proto-Dragon peringkat 8 itu meledak tetapi saya tidak dapat melakukan apa-apa, saya memikirkan ayah dan ibu. Saat itu, ayah dan ibu meninggal begitu saja. Saat itu, saya kehilangan segalanya dan menjadi yatim piatu. Rasa sakit yang luar biasa bahkan menyebabkan saya kehilangan ingatan saya tentang periode itu. Saat itu, saya hidup di dunia yang dingin setiap hari dan tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, hati saya tetap sedingin es. Segala sesuatu di dunia luar tampaknya telah memisahkan diri dari saya dan saya seperti mayat yang berjalan. Setelah saya bertemu Guru Nana, saya menemukan dia sangat cantik dan dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak banyak bicara, saya bisa merasakan perhatiannya yang tulus kepada saya. Hatiku perlahan menghangat. Setelah itu, aku bertemu denganmu. Meskipun kamu cukup menyebalkan saat itu, ketika aku bersamamu, aku bisa melupakan kematian ayah dan ibuku. Dan pada saat itu, saya merasa Anda sangat mirip dengan orang yang membalaskan dendam ayah dan ibu saya. Aku hanya bisa merasa dekat denganmu. Dalam hidup saya memiliki kalian dan rekan satu tim saya. Aku tidak lagi berada di dunia yang dingin dan kelabu, tapi dunia yang penuh warna. Dan hari ini, kamu hampir membawaku kembali ke masa lalu. Aku benar-benar takut. Saya sangat takut. Ingat janjimu tadi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, menjauhlah dariku dan jangan memasuki dunia batinku lagi karena aku sangat takut dengan rasa sakit itu. Apakah kamu tahu itu? Suara Bai Siu-Siu bergetar sepanjang waktu, menyebabkan hati Lan Xuanyu sakit. Dia tanpa sadar memeluknya erat-erat. Siu-Siu, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya ingin mengatakan 3 kata ini padanya. Bai Siu-Siu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memeluknya. Dia sepertinya merasa napasnya tidak lancar, jadi dia sedikit mengendurkan lengannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Gemetar di tubuhnya berangsur-angsur berhenti dengan kehangatannya. Lan Xuanyu dengan lembut membelai rambut panjangnya dan merasa Siu-Siunya telah kembali. Kata-kata Bai Siu-Siu dan refleksi dirinya meninggalkan kesan mendalam padanya. Faktanya, ketika dia memilih untuk mengambil risiko, dia sebenarnya memiliki kartu truf lain jauh di dalam hatinya, Raja Naga Hitam bermata emas, Dewa Binatang di Tian. Ketika hidupnya benar-benar dalam bahaya, Dewa Binatang pasti akan memilih untuk mengambil tindakan untuk bertahan hidup. Tapi kali ini, di Tian tidak muncul. Tidak diketahui apakah itu karena dia tahu bahwa dia akan diselamatkan atau jika Dewa Binatang tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, sejak Dewa Binatang tertidur lelap di tubuhnya, ia tidak pernah bangun lagi untuk berkomunikasi dengannya. Jika bukan karena peningkatan kekuatan spiritualnya, dia akan bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyatu dengan Dewa Binatang. Tapi meski masih memiliki kartu truf ini, Lan Xuanyu tahu bahwa risikonya kali ini terlalu tidak bijaksana. Mungkin keuntungan terbesar dari misi wajib ini adalah pelajaran ini dan bukan kristal sumber naga yang telah mereka panen. Siu-Siu, apakah kamu ingin berkencan denganku? Lan Xuanyu berkata dengan lembut. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku lagi. Bai Siu-Siu melepaskannya dan tiba-tiba mendorongnya pergi. Saya menentang cinta prematur. Aku masih di bawah umur, aku masih bayi. Lan Xuanyu menatap wajahnya yang cantik yang masih memiliki pemimpin sirkus yang tergantung di atasnya, matanya sedikit merah dan bengkak, dan bagian hatinya yang paling lembut tersentuh. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Terserah apa kata Anda, Huff. Bai Siu-Siu mengejek dan memutar matanya ke arahnya. Kamu bersenandung dengan sangat indah. Huff lagi. Lan Xuanyu terkekeh. Huff, Huff, Huff. Bai Siu-Siu mengejek sebelum menendang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memeluk kakinya dan tertawa. Senandungmu terdengar sangat bagus. 2 lagi. Bai Siu-Siu cemberut bibir merahnya. Kau sangat menyebalkan, keluarlah. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Saat dia berbicara, dia menarik pergelangan kakinya dari tempat tidur dan mendorongnya keluar.
Lan Xuanyu didorong keluar ruangan dan Bai Xiu menutup pintu. Dia takut jika dia tidak mendorongnya keluar, dia akan tertawa terbahak-bahak saat melihat lingkaran hitam di sekitar matanya. Itu pasti sangat menyakitkan. Mengapa saya menggunakan begitu banyak kekuatan? Tidak, tunggu, dia pantas dipukuli, dia pantas mendapatkannya. Huff, huff. Bai Xiu hanya bisa mendengus lagi. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa. Lan Xuanyu menggosok hidungnya dan merasa jauh lebih baik. Dia senang dia memiliki begitu banyak pasangan yang baik dan pacar masa depan yang begitu baik. Ketika jantungnya berfluktuasi, dengan adanya mereka, dia pulih dengan sangat cepat. Dia tidak tahu seperti apa pertempuran selanjutnya, dan dia tidak ingin peduli lagi. Karena pangkalan planet sumber naga telah membuat rencana seperti itu, mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Proto Dragon Tide. Mereka telah membunuh cukup banyak Proto Dragon di beberapa ronde pertama untuk menyelesaikan misi mereka, dan Proto Dragon di ronde selanjutnya hanya akan lebih kuat, jadi mereka tidak perlu terus berpartisipasi. Selain itu, mereka mengalami pukulan hebat kali ini, dan dia perlu menyesuaikan diri. Lan Xuanyu menyalakan perangkat komunikasinya dan menghubungi nomor Lan Mengqin. Mengqin, kamu di mana? Lan Mengqin, saya di dekat sini. Bagaimana itu? Apa kau sudah selesai membujuknya? Sesuatu seperti itu. Batuk, bisakah kamu kembali sebentar? Perlakukan aku, kata Lan Xuanyu dengan canggung. Puff, tawa tidak baik Lan Mengqin datang dari sisi lain. Dia jelas tahu apa yang Lan Xuanyu ingin dia perlakukan. Tidak lama kemudian, Lan Mengqin berjalan mundur perlahan dan melihat lingkaran hitam di sekitar mata Lan Xuanyu yang besar dan indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayaya, dari mana datangnya Soul Beast yang langka ini? Apakah Anda bergabung dengan binatang berjiwa panda? Ini cukup cantik, saya pikir saya tidak harus memperlakukannya." Lan Xuanyu tersenyum pahit. Bisakah kamu memiliki simpati? Tidak, Lan Mengqin mencibir. Kamu pantas mendapatkannya. Jika itu aku pasti akan menghajarmu. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Saya sudah tahu bahwa saya salah. Saya akan merefleksikan diri saya nanti. Perlakukan saya dengan cepat sehingga saya bisa pergi dan berterima kasih kepada jenderal itu. Dia menyelamatkan saya. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Lan Mengqin kemudian mengangkat tangannya dan lingkaran cahaya hijau samar memadat dan menyelimuti Lan Xuanyu. Energi kehidupan yang lembut disuntikkan ke dalam dirinya dan dalam waktu singkat, lingkaran mata hitamnya menghilang. Faktanya, dengan kemampuan pemulihan diri Lan Xuanyu, bahkan jika dia tidak merawatnya, lingkaran mata hitam akan hilang tak lama kemudian. Tapi lebih baik segera menyingkirkannya. Saya pergi. Lan Xuanyu berterima kasih kepada Lan Mengqin dan segera pergi. Misi mereka di sini telah selesai dan mereka hanya perlu menunggu pesawat luar angkasa berikutnya kembali ke planet induk untuk menyerahkan pencapaian mereka. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah berterima kasih kepada jenderal yang telah menyelamatkannya. Dia masih belum mengetahui identitas Lei Juns. Ketika dia berjalan keluar dari tempat peristirahatan, Lan Xuanyu menyadari bahwa ketika dia bertemu dengan para prajurit yang sedang beristirahat, cara mereka memandangnya berbeda dari sebelumnya. Ada orang yang berbisik dan menunjuk ke arahnya dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat ke atas, para prajurit akan tersenyum ramah padanya atau mengacungkan jempol. Untuk timnya, dia telah melakukan kesalahan. Tapi untuk pangkalan planet sumber naga, dia sudah menjadi pahlawan. Pilotingnya yang ajaib dari seorang pejuang luar angkasa dan prestasi luar biasa membunuh naga proto peringkat 8 dengan kekuatannya sendiri telah membuatnya mendapatkan persetujuan yang mendalam dari militer. Selanjutnya, tim Akademi Shrek telah menunjukkan kekuatan keseluruhan mereka di medan perang dan mengurangi tekanan pada militer, yang tidak diragukan lagi akan mengurangi jumlah korban. Tingkat pengakuan dari para prajurit secara alami meningkat.